yang diadakan oleh PT Glodon Teknologi Indonesia terkait dengan topik atau konten pada hari ini, yaitu tentang rencana penerapan si cost modeling pada estimation dan quantity surveying pada fase konstruksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza. Di sini saya bertugas sebagai technical consultant dari PT Glodon Teknologi Indonesia. Nah, di sini saya akan coba berdiskusi dan sharing kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini terkait dengan penerapan cost modeling dalam hal perhitungan volume pekerjaan, cost estimasi, ataupun quantity surveying pada fase konstruksi. Nah, bisa jadi mungkin di sini Bapak Ibu kita mengambil topik ini kenapa? Karena biasanya di dalam fase konstruksi itu penerapan tentang cost estimasi ataupun quantity surveying itu lebih kompleks dibandingkan dengan pada saat fase tender atau fase sebelum fase konstruksi itu berlangsung. Nah, pada konten hari ini saya ada beberapa materi atau beberapa diskusi yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan workflow penerapan si cost modeling itu sendiri dalam hal kegiatan pengendalian biaya, cost estimate ataupun quantity surveying pada fase konstruksi. Kemudian yang konten kedua yaitu adalah contoh penerapannya bagaimana melakukan proses cost modeling pada saat fase konstruksi, yang di dalam fase konstruksi ini Bapak, Ibu, dan teman-teman itu yang ada hubungannya dengan cost estimate atau quantity surveying. Sesuai dengan konteks penerapan building information modeling, jadi di sini saya pada hari ini lebih mengkhususkan atau menspesialisasikan ke tahapan salah satu dari tahapan building information modeling, yaitu adalah di building information modeling pada fase kelima atau 5D, di mana si fase 5D ini itu terkait dengan cost model. Nah, jadi di sini konsepnya sesuai dengan aturan-aturan atau rules yang ada di dalam penerapan building information modeling. Jadi jika Bapak Ibu sudah melakukan proses 3D visualisasi modeling gitu ya, misalnya contoh pembuatan modeling bisa menggunakan aplikasi Cubicos atau aplikasi Revit, Tekla, kemudian misalnya aplikasi Archicad dan sebagainya. Kemudian class detection-nya juga sudah dilakukan, kemudian sudah melakukan proses soft drawing juga dari pemodelan 3 dimensinya. Nah, begitu fase 3 dimensi ini sudah disepakati semua stakeholder yang terlibat, baru kemudian kita lanjut ke bagian time model. Jadi 4D, di mana 4D ini meneruskan dari pemodelan yang sudah ada, 3D modeling, kemudian Bapak, Ibu, atau teman-teman integrasikan dengan time schedule-nya, bisa berupa time schedule Microsoft Project, bisa berupa time schedule-nya Excel dan sebagainya, kemudian Bapak Ibu integrasikan dengan aplikasi 3D modeling-nya. Baru kemudian setelah semua tahapan-tahapan 3D dan 4D tadi kita lakukan, maka kita beranjak ke bagian cost modeling, di mana cost modeling ini lebih ke arah pemodelan yang berhubungan dengan biaya atau cost. Nah, di sini untuk penerapan aplikasi 5D ini atau cost modeling itu, terutama yang menggunakan aplikasi Cubicos. Jadi di sini saya membuat beberapa tahapan atau beberapa workflow yang berhubungan dengan penerapan si cost modeling itu sendiri di dalam lingkup project atau fase konstruksi. Nah, di sini kita bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama terkait dengan persiapan pemodelan cost modeling itu sendiri, yang bisa dilakukan di fase tender ataupun di fase konstruksi. Nah, seharusnya kalau seandainya Bapak Ibu pernah melakukan proses pemodelan cost modeling ini di fase tender, itu di fase konstruksi seharusnya datanya itu sudah kita dapat pada saat pembuatannya di fase tender. Sehingga di fase konstruksi tidak perlu melakukan lagi cost modeling ulang. Tetapi jika di fase tendernya memang tidak dilakukan cost modeling, sehingga harus dilakukan pada fase konstruksi, itu juga bisa kita lakukan. Intinya, untuk si pemodelan itu sendiri, kalau sesuai dengan bagan yang ada di dalam tampilan layar saya, itu ada berbagai sumber yang kita bisa lakukan proses cost modeling itu sendiri. Yang pertama,
terkait dengan cost modeling yang bersumber dari pemodelan 3D visualisasi yang tahap pertama tadi, yaitu tahap 3 dimensi. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada pemodelan 3 dimensi, di mana pemodelan 3 dimensi ini sudah mengikuti persyaratan yang diinginkan oleh si cost estimator atau quantity surveyor dan sebagainya, atau site engineer, yang berhubungan dengan perhitungan volume pekerjaan atau cost estimasi. Nah, kemudian data 3D modeling tersebut diekspor ke dalam aplikasi Kubikos TAS ataupun Kubikos TRB. Nah, jika pemodelannya tidak ada, Bapak Ibu hanya mendapatkan gambar DED atau gambar forecon atau gambar tender, itu kita bisa membuild up 3D modelingnya mulai dari nol, dari gambar 2 dimensi. Kemudian setelah persiapannya ini kita lakukan, baru pos pemodelan ini bisa kita terapkan ke dalam beberapa kegiatan yang ada di dalam fase konstruksi. Misalnya, contoh kasus, di sini di dalam fase konstruksi itu ada beberapa kegiatan umum yang kita dapatkan, misalnya material order. Dari perhitungan volume pekerjaan yang sudah Bapak Ibu dapatkan datanya dari ekstraksinya si cost modeling, Bapak Ibu bisa mendapatkan data perhitungan untuk material order. Jadi material order itu misalnya contoh bisa untuk perhitungan jumlah keramiknya misalnya berapa, kemudian untuk kebutuhan pasangan batanya, beton, bekisting, dan sebagainya, serta pembesiannya. Untuk material ordernya, dari data yang kita dapatkan itu seperti apa, bisa kita ekstrak dari data si cost modeling. Kemudian yang kedua, untuk pekerjaan khusus penulangan atau pembesian, kita juga bisa mendapatkan di sini referensi atau acuan untuk membuat rebar shop drawing-nya, berdasarkan 3D modeling ataupun cost modeling yang sudah kita lakukan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Kubikos TRB. Kemudian di sini kita juga bisa mendapatkan referensi untuk bar bending schedule. Nah, bar bending schedule ini adalah salah satu komponen terpenting juga, dan juga salah satu perhitungan volume yang cukup complicated yang kita lakukan untuk mendapatkan material pembesian tersebut. Kemudian dari data 3D modeling ini kita bisa koordinasikan data pemodelannya, kemudian quantity report, serta work distribusinya kepada hal-hal atau stakeholder yang terlibat di dalam fase konstruksi tersebut. Misalnya contoh kita bisa share data si perhitungan volumenya kepada subkontraktor, kepada mandor, sehingga untuk SPK, surat perintah kerjanya subkontraktor atau surat perintah kerja untuk mandor, itu sudah sesuai dengan data perhitungan yang kita dapatkan dari cost modeling. Sehingga tidak ada item perhitungan yang berlebih ataupun tidak ada item perhitungan yang berkurang, sehingga tidak merugikan beberapa stakeholder. Kemudian dari data distribusi quantity report ini, kita juga bisa melakukan proses untuk progres pekerjaan, verifikasinya berdasarkan cost modeling, sehingga bisa dipahami oleh semua stakeholder bagian-bagian mana yang bisa diprogres dan bagian-bagian mana yang harusnya belum terprogres. Kemudian kita juga bisa melakukan data backup untuk progress claim. Jadi biasanya kalau di progress claim itu kita membutuhkan backup data perhitungan. Nah, data backup data perhitungan ini bisa kita share dari data pemodelan yang sudah kita kerjakan, sehingga stakeholder yang memeriksa atau yang melakukan klarifikasi pengecekan itu bisa memahami secara konteks visualisasi komunikasinya untuk perhitungan volume. Nah, baru kemudian terakhir kita bisa lakukan untuk payment atau misalnya juga melakukan progres terkait dengan realisasi yang terjadi pada saat fase konstruksi. Nah, ini adalah untuk penerapannya, workflow-nya dalam lingkup project atau dalam lingkup fase konstruksi. Nah, Bapak Ibu di sini memang kita membahas terkait dengan penggunaan cost modeling dalam fase konstruksi ya. Jadi di sini saya memiliki dua data terkait dengan data cost estimasi dan quantity surveying. Dua data ini dilakukan di dalam waktu yang berbeda, yaitu pada saat waktu fase tender dan dilanjutkan dengan pada saat waktu atau fase konstruksi. Jadi pada saat fase tender, ini yang saya rangkum, itu biasanya Bapak Ibu hanya menyiapkan data RAB, kemudian drawing,
tender construction, spesifikasi teknis. Jadi dari fase tender ke dalam fase konstruksi, dari tim tender ke tim konstruksi, biasanya data yang diberikan itu adalah yang pertama berupa RAB, yang kedua itu adalah berupa drawing DD-nya, yang ketiga itu spesifikasi teknis, dan untuk yang teks berwarna hijau, misalnya contoh BK volume pekerjaan, 3D modeling ataupun cost modeling itu terkadang diberikan atau terkadang juga tidak diberikan. Jadi untuk yang teks berwarna hijau ini tentatif. Kalau untuk teks yang berwarna putih itu biasanya dilakukan penyerahan datanya dari tim tender ke tim konstruksi. Kemudian di dalam fase konstruksi tersebut, Beta biasanya mengembangkan data-data lagi ya, data-data yang lebih detail. Oke, jadi di dalam fase konstruksi, biasanya itu kita mengembangkan lagi dari data yang kita dapatkan pada saat fase tender. Jadi di dalam fase konstruksi ini ada beberapa personil seperti quantity surveyor atau estimator project atau site engineering, site supervisor, itu mengembangkan data yang ada. Misalnya contoh, kita mengembangkan yang pertama adalah terkait dengan review atau remeasurement volume pekerjaan. Jadi data tender, volume yang ada di tender itu biasanya diklarifikasi lagi atau dilakukan perhitungan ulang kembali, apakah memang datanya berubah atau tidak. Yang biasanya kita sebut juga dalam hal ini kasusnya misalnya istilahnya MC0. Kemudian yang kedua, review drawing. Jadi drawing yang sudah kita dapatkan dari tim tender itu kita review lagi, apakah ada perubahan atau apakah adanya ketidaksesuaian antara dimensi yang ada di dalam denah atau dimensi yang ada di dalam detail, jadi harus kita superimpose antara struktural drawing kemudian dengan architectural drawing-nya. Kemudian selanjutnya kita juga harus menyiapkan data volume pekerjaan yang dipecah berdasarkan zona kerja atau berdasarkan rencana kerja mingguan, rencana kerja bulanan, atau berdasarkan metode pekerjaan. Kemudian dari tim fase konstruksi ini juga mereka juga harus menyiapkan data BK volume pekerjaan untuk sertifikat payment. Jadi biasanya untuk penagihan itu juga kita butuhkan yang namanya perhitungan volume pekerjaannya berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan. Nah ini kalau terkait dengan RAB yang kita dapat biasanya juga itu masih berupa gelondongan atau general, tidak dipecah berdasarkan realisasi pekerjaan yang sudah kita lakukan pada saat fase konstruksi. Kemudian selanjutnya ada lagi laporan volume pekerjaan untuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan per periode. Jadi misalnya per periode mingguan, per periode bulanan, atau misalnya per payment. Jadi kita juga dibutuhkan atau menyediakan juga data perhitungan volume yang berhubungan dengan data kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian CQS atau estimator ini juga dilakukan proses perhitungan backup order material atau khususnya untuk yang Pareto item. Jadi dari data RAB atau dari data BK yang kita terima, perhitungan volumenya itu kita buat lagi template yang berbeda untuk melakukan proses backup order material. Kemudian dilakukan juga perubahan volume pekerjaan terkait dengan perubahan desain. Jadi biasanya adanya perubahan desain itu mengakibatkan perubahan volume pekerjaan juga, sehingga kita juga harus melakukan template yang berbeda untuk laporan perubahan volume pekerjaan. Kemudian kita juga butuh yang namanya SPK volume pekerjaan untuk mandor, swakelola atau subkontraktor. Apakah SPK ini volumenya disamakan dengan volume untuk yang kita ke owner atau ke MK, atau biasanya kita sebut juga ada volume eksternal atau volume internal. Kemudian selanjutnya kita juga butuh yang namanya data untuk final account. Final account yang kita butuhkan untuk MC100 untuk penagihan kita di progres 100%. Kemudian yang terakhir berupa value engineering. Value engineering ini biasanya dilakukan pada saat fase konstruksi apabila adanya potensi bahwa desainnya ini terlalu over atau misalnya terlalu under. Jadi kita lakukan proses value engineering. Sehingga kalau misalnya kita bandingkan antara sisi kiri dan sisi kanan, data pada fase tender dan pada fase konstruksi, itu data yang berhubungan dengan perhitungan volume pekerjaan pada saat fase konstruksi itu lebih banyak atau lebih complicated. Nah, selanjutnya juga di sini permasalahan yang sering dihadapi oleh estimator project, koreksi kalau misalnya saya salah.
Jadi yang pertama, yang sudah kita mention tadi di awal, yaitu adanya ketidaksesuaian antara dimensi yang ada di dalam plan atau denah dengan dimensi yang ada di dalam detail drawing. Contoh kasus, misalnya kita harus mengecek lagi dimensi kolom yang ada di dalam denah dengan dimensi kolom yang ada di detail drawing, dengan dimensi kolom yang ada di dalam denahnya si arsitektur, apakah sudah matching atau tidak, kita harus melakukan koreksi. Kemudian yang kedua, yang sering juga dihadapi oleh estimator project itu adalah ketidaksesuaian antara structural drawing dengan architectural drawing-nya. Ini kita baru dua variabel, belum kita bandingkan lagi ketidaksesuaian antara structural drawing, architectural drawing dengan MEP drawing. Nah, kemudian yang ketiga, teks yang berwarna hijau ini tentatif ya. Biasanya apakah memang ada data volume itu dari tim tender atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak ada data dari volume dari tim tender, biasanya di timnya konstruksi atau fase konstruksi akan melakukan perhitungan ulang kembali. Kemudian yang keempat, ini tidak dijelaskan data drawing yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan volume pekerjaan yang terdapat di dalam RAB. Ada kemungkinan kan biasanya untuk gambar di dalam fase tender dengan gambar di dalam fase konstruksi itu mengalami perubahan atau mengalami update. Sehingga itu tidak dijelaskan data drawing yang kita gunakan untuk menghitung volume pekerjaan itu yang terdapat di dalam RAB, itu data gambar yang digunakan, data gambar yang mana, kode yang mana, revisi yang mana. Kemudian yang selanjutnya, estimator juga akan mengalami kesulitan untuk menentukan template, format, atau formula perhitungan volume pekerjaan. Bisa jadi di dalam satu tim project ini ada 2 atau 3 tim PS atau estimatornya, itu memiliki template masing-masing. Sehingga apabila kita mengklarifikasi, itu harus kita lakukan lagi penyesuaian-penyesuaiannya terhadap si estimator 1, estimator 2, dan estimator 3. Jadi tidak adanya template atau format standar di dalam satu project, di mana perhitungan volume pekerjaan ini itu dilakukan lebih dari 1 orang. Kemudian selanjutnya, kesulitan juga untuk melakukan perencanaan atau mapping volume pekerjaan untuk rencana kerja mingguan, rencana kerja bulanan, atau misalnya rencana kerja berdasarkan kurva S. Kemudian kesulitan juga melakukan proses perhitungan volume pekerjaan berdasarkan zona kerja. Nah, ini biasanya kalau zona kerja yang kita dapatkan itu ada beberapa metode, tapi metode yang sering digunakan atau umum digunakan itu biasanya adalah menggunakan persentase. Jadi misalnya di dalam satu denah bangunan itu dibagi menjadi 4 zone, kemudian masing-masing 4 zone ini kan pasti ada volumenya per masing-masing item pekerjaan. Nah, itu untuk mempercepat proses, biasanya dari 4 zone itu berarti kita jadikan sebagai koefisien persentase. Misalnya 0,25 dikalikan total volume kolom, 0,25 dikalikan dengan total volume balok atau beam, dan sebagainya. Jadi, untuk perhitungan volume pekerjaan berdasarkan zona, itu kita buat template baru lagi, kita buat rumus baru lagi, sehingga mengeluarkan atau membuat template yang baru lagi di luar template formula perhitungan volume pekerjaan yang standar. Kemudian kesulitan juga membuat laporan backup perhitungan volume sesuai dengan periode progres kemajuan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita dilakukan backup perhitungan, nah backup perhitungan ini kan sesuai dengan realisasi fisik yang kita kesanakan. Sehingga kalau misalnya kita compare dengan perhitungan volume yang ada di template dasar atau perhitungan volume secara general, itu akan berbeda konteksnya. Kemudian kesulitan untuk membuat perbandingan volume pekerjaan sebelum adendum dan setelah adendum. Kemudian kesulitan juga untuk melakukan klarifikasi perhitungan volume pekerjaan. Klarifikasi ini bisa dilakukan klarifikasi secara internal, bisa klarifikasi secara eksternal, antar stakeholder, untuk backup perhitungan, untuk zona kerja, untuk monitoring, untuk adendum atau VO, atau semua tahap pekerjaan yang berhubungan dengan volume pekerjaan. Jadi, template-nya volume pekerjaan itu tidak hanya mutlak satu template volume pekerjaan yang untuk RAB saja, tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan template-template yang lain yang berhubungan dengan perhitungan volume pekerjaan pada saat fase konstruksi. Jadi kalau misalnya di sini saya simpulkan dari fase tender, fase konstruksi, dan kemudian kita lakukan remeasurement. Jadi di dalam remeasurement itu ada backup volume pekerjaan RAB, ada volume pekerjaan untuk order material, ada volume pekerjaan untuk rencana kerja, ada volume pekerjaan untuk SPK subkontraktor atau sukarela mandor, ada volume pekerjaan untuk adendum atau VO, volume pekerjaan untuk realisasi atau progres pekerjaan fisik, dan volume pekerjaan untuk final account, dan juga ada volume pekerjaan untuk value engineering. Di mana terkadang setiap masing-masing pekerjaan volume perhitungan volume pekerjaan ini itu
menghasilkan template yang berbeda-beda. Sehingga dengan template yang berbeda-beda ini juga akan mengalami kesulitan apabila kita ingin melakukan klarifikasi perhitungan. Nah, selanjutnya di sini tujuannya, ekspektasinya kita untuk melakukan proses fase konstruksi yang berhubungan dengan volume pekerjaan. Kenapa menggunakan cost modeling? Yang pertama adalah kemudahan kita untuk penyiapan data yang berhubungan dengan volume pekerjaan yang tadi cukup banyak variasinya. Kemudian kita juga akan melakukan efisiensi dan efektivitas untuk mempersiapkan data yang berhubungan dengan volume pekerjaan. Sehingga efisiensi atau efektivitas itu tadi adalah template yang berbeda-beda. Jadi dengan hanya satu sumber dari cost modeling, itu kita bisa meminimalisir template yang berbeda-beda tadi. Kemudian yang ketiga, itu adalah komunikasi antar stakeholder terkait dengan data yang berhubungan dengan volume pekerjaan itu menjadi lebih clear atau lebih transparan. Kemudian meminimalisir kesalahan data yang berhubungan dengan volume pekerjaan. Karena cukup banyaknya template yang kita sediakan, sehingga terkadang kita ada miss terhadap perhitungan volume pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya adalah menghindari reward. Reward ini adalah membuat template-template yang berbeda-beda, sehingga akan mengurangi tadi efisiensi dan efektivitasnya kita dalam mempersiapkan data yang berhubungan dengan volume pekerjaan. Jadi ibaratnya kesimpulannya adalah dengan menggunakan satu sumber data yang sama, seragam untuk semua stakeholder, sehingga kita melakukan klarifikasi perhitungan volume pekerjaan untuk setiap masing-masing pekerjaan yang berbeda-beda tadi, itu menjadi lebih detail dan menjadi lebih efektif. Nah, di sini bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum pernah menggunakan aplikasi Kubikos untuk cost modeling, jadi secara garis besar saya akan coba jelaskan rangkuman atau secara general penggunaan aplikasi Kubikos ini seperti apa. Jadi yang pertama, ini adalah aplikasi Kubikos THSC. Jadi Kubikos THSC ini adalah cost modeling yang output-nya itu yang pertama berupa modeling tentunya. Kemudian yang kedua datanya berupa extract quantity. Nah, extract quantity-nya ini juga disesuaikan dengan rules atau calculation rules yang Bapak Ibu sepakati bersama. Jadi contoh ya, sesuai dengan penomoran yang ada di sini, nomor 1, setiap item pekerjaan yang ada di dalam struktural suatu bangunan, itu ada elemennya masing-masing di dalam aplikasi Kubikos THSC. Jadi misalnya kolom itu sendiri, kemudian dinding sendiri, pintu dan jendela, finishing, balok, plat, dan sebagainya. Struktur baja itu memiliki elemennya masing-masing, nomor 1. Kemudian nomor 2, kita memiliki yang namanya standar calculation rules. Jadi standar calculation rules ini, contoh kasus, kalau misalnya bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan proses perhitungan volume pekerjaan berdasarkan cost modeling, jadi biasanya kalau kita melakukan proses perhitungan, itu kan kita sepakati dulu itu peraturannya seperti apa. Contoh kasus misalnya pasangan dinding bata. Pasangan dinding bata itu apakah luasan pasangan dinding batanya dikurangi dengan kolom praktis? Apakah luasan pasangan dinding batanya dikurangi dengan balok atau plat yang ada di atasnya? Atau malah pasangan dinding batanya ini itu adalah floor to floor untuk areanya. Jadi kita harus ada kesepakatan standar calculation rules-nya terlebih dahulu. Nah, di aplikasi Kubikos ini, itu tanpa merubah modeling, kita bisa melakukan penyesuaian terhadap calculation rules yang disepakati. Jadi tadi contoh kasus yang seperti pasangan bata. Kemudian yang kedua, misalnya untuk struktural. Misalnya di sini adalah kolom gitu ya. Misalnya volume beton kolom, itu apakah volume beton kolomnya itu dikurangi dengan tebal plat, atau dikurangi dengan misalnya tebalnya balok dan sebagainya, itu harus kita lakukan proses calculation rules-nya terlebih dahulu kita setting. Kemudian yang ketiga, kita memiliki report atau output khusus untuk volume pekerjaan. Yang keempat, kita memiliki visualisasi 3 dimensinya yang bisa dipahami oleh semua pihak atau semua stakeholder, baik itu kontraktor, konsultan, ataupun owner. Kemudian yang kelima, nah ini yang tadi sempat kita bahas di awal, bahwasanya biasanya perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan secara konvensional itu tidak mencantumkan referensi drawing yang kita gunakan. Jadi contoh kasus nih, Zak, perhitungan volume file cap kamu kok dengan file cap saya itu volume betonnya beda ya. Di saya misalnya 100 kubik, kemudian di kamu cuma 80 kubik.
pasti pertanyaan standar yang kita lontarkan itu adalah, Bapak menggunakan data gambar yang mana? Apakah sudah menggunakan data gambar yang sama dengan saya atau berbeda? Sehingga nomor 5, referensi drawing yang jelas dan detail, sehingga stakeholder yang lain itu mengetahui drawing yang kita gunakan untuk membuat pemodelan dan volume pekerjaan yang dihasilkan itu menggunakan data gambar yang mana. Nah, harusnya pada saat melakukan perhitungan volume secara konvensional, itu di sheet khususnya itu kita cantumkan data gambar yang kita gunakan untuk menghitung volume adalah data gambar STR01, kemudian revisi 1 atau revisi 0, halaman sekian atau lembar sekian, sehingga pada saat kita melakukan klarifikasi itu cukup jelas. Kemudian yang keenam, itu ada juga yang namanya fungsi revisi. Jadi fungsi revisi ini dapat menjelaskan semua perubahan drawing yang mengakibatkan perubahan volume pekerjaan dan juga perubahan modeling yang kita kerjakan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu adalah fungsi koneksi langsung ke dalam BECI. Sehingga apabila ada perubahan pemodelan, itu akan otomatis mengakibatkan volume yang ada di dalam BECI kita juga otomatis berubah. Jika kita sudah menginput dari awal bahwa volume revisi nolnya itu atau MC0-nya sudah kita input ke dalam BECI yang sudah terintegrasi dengan aplikasi si Kubikos TSC ini. Kemudian Kubikos yang kedua yaitu Kubikos TRB. Jadi Kubikos TRB ini lebih memfokuskan untuk perhitungan volume yang berhubungan dengan penulangan atau pembesian secara 3D modeling. Jadi sesuai dengan yang tadi juga Kubikos TSC, nomor 1 kita juga memiliki tools untuk standar perhitungan volume penulangan. Jadi nomor 1 ini di dalam project setting ini kita ada standar rules-nya yang kita bisa sesuaikan dengan standar perhitungan penulangan yang dikeluarkan oleh si konsultan perencana, standar detail penulangan. Kemudian yang kedua, itu juga memiliki setiap item pekerjaan, memiliki elemennya masing-masing. Kemudian yang ketiga, itu kita memiliki quantity, di mana quantity ini kita bisa mendapatkan report perhitungan volume penulangan, itu berdasarkan standar detail atau yang tadi nomor 1, tools-nya itu yang sudah kita sesuaikan. Jadi perhitungan pembesian ini cukup kompleks, cukup detail, sehingga kita tidak bisa serta-merta menghitung volume pembesian itu berdasarkan standar yang baku. Kita juga bisa melakukan standar perhitungan berdasarkan standar konsultan yang tertera di dalam gambar. Kemudian nomor 4, adanya visualisasi 3D penulangan. Sehingga stakeholder-stakeholder yang lain, misalnya seperti kontraktor, konsultan, atau owner, pada saat kita melakukan klarifikasi itu sudah jelas sambungannya ada di mana, tekukannya nilainya berapa, kemudian overstack dan sebagainya sudah dikurangi juga dengan selimut beton atau tidak, itu sudah detail kita dapatkan dari 3D penulangan modeling yang ada di dalam aplikasi Kubikos TRB. Selanjutnya kemudian untuk nomor 5 itu adanya juga yang namanya bending shape atau bar bending schedule-nya kita, yang bisa kita ekspor ke dalam bentuk format Excel. Kemudian yang keenam, kita juga bisa mendapatkan report rekapitulasi semua volume penulangan yang juga bisa kita ekspor juga ke dalam bentuk format Excel. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ini juga sama seperti aplikasi Kubikos TSC. Jadi kita juga bisa langsung connect ke dalam BECI yang sudah kita integrasikan ke dalam pemodelannya. Sehingga apabila ada perubahan pada pemodelan, itu juga di dalam BECI-nya otomatis berubah. Oke ya Bapak Ibu, jadi di sini saya akan coba jelaskan juga sembari membuka untuk softwarenya bagi Bapak Ibu yang misalnya belum mengenal aplikasi Kubikos TSC ataupun TRBC ya. Nah, jadi secara visual tampilan pemodelannya itu seperti ini. Kemudian di sebelah kanan layar itu adalah Drawing Manager. Jadi Drawing Manager ini yang kita input datanya ke dalam aplikasi Kubikos TRB ataupun TSC. Sehingga kita melakukan proses pemodelan, sumber referensi gambarnya cukup jelas. Kemudian baru kita lakukan proses pemodelannya satu persatu. Di sini ya, misalnya contoh kasus, kita mulai dari yang lantai 1. Di sini atau lantai ground floor, kemudian di lantai ground floor ini ada pile cap. Nah, kita lakukan proses pemodelan pile cap-nya, P1, P2, dan P3-nya. Misalnya sesuai dengan penamaan pile cap-nya, dimensinya juga sudah detail. Kemudian baru kita plotting sesuai dengan denah yang kita input di dalam aplikasi Kubikos-nya. Selanjutnya, begitu pemodelan ini sudah kita lakukan semuanya, sampai ke finishing juga, misalnya ke pasangan dinding,
kemudian openingan pintu jendela, kemudian juga ada finishing-finishingnya, seperti misalnya finishing lantai. Finishing lantai ini juga kita bisa attach satu persatu, kemudian sudah ada waterproofingnya juga, skirting atau clean, wall finish, finishing dinding, kemudian ada juga suspended ceiling untuk plafonnya. Nah, kemudian setelah pemodelan ini kita lakukan prosesnya semua, baru kita lakukan kesepakatan untuk measurement rules. Jadi measurement rules di sini, misalnya contoh kasus di sini untuk struktur kolom, yang kita filter ketemunya misalnya dengan slab gitu ya, misalnya dengan plat. Nah, di sini volumenya seperti apa? Misalnya contoh di sini dia kalau untuk kolom itu secara default itu adalah dikurangi dengan tebalnya si plat. Karena misalnya di sini mutu betonnya si kolom lebih tinggi daripada mutu beton plat sehingga harga satuannya lebih tinggi, maka kolomnya tidak dikurangi dengan tebalnya plat, ini bisa kita rubah tanpa kita melakukan proses perubahan pemodelan. Jadi kita tidak hanya sekedar pemodelan 3D modeling saja, tetapi kita juga bisa mendapatkan rules yang kita sepakati itu seperti apa. Kemudian contoh kasusnya lagi, begitu kita sudah dapatkan rules-nya, kita running dengan menggunakan tools-nya Quantity, kemudian kita calculate. Nah, ini tadi kita mengambil contoh misalnya pasangan dinding ya, tadi pasangan dinding. Nah, pasangan dinding yang ada di sini itu ada juga tools yang namanya View Expression. Jadi View Expression ini itu khusus hanya ada di aplikasi cost modeling. Jadi akan menjelaskan rumus atau formula yang kita dapatkan itu volumenya dari mana. Misalnya contoh kasus untuk pasangan dinding areanya, ini rumusnya seperti ini. Misalnya dikurangi dengan pintu, dikurangi dengan jendela, dikurangi dengan kolom, dikurangi dengan kolom praktis, dikurangi dengan balok, dikurangi dengan misalnya lintel. Ketemunya volumenya 16,045. Nah, jika Bapak Ibu kurang clear, kurang jelas, di sini ada tools yang namanya 3D deduction. Jadi 3D deduction di sini bisa menjelaskan datangnya volumenya itu secara 3D modeling, pengurangannya seperti apa. Misalnya contoh di bagian area, di sini areanya ini misalnya contoh kasus ya, originalnya seperti ini, pasangan dinding. Kemudian dikurangi dengan tadi openingan pintu. Nah, openingan pintu ini juga ada dua, deduction P2 yang di kiri dan P2 yang di kanan. Sehingga si pasangan dindingnya itu akan berkurang. Kemudian dikurangi juga dengan jendela. Nah, ini juga dikurangi juga dengan jendela, Bapak Ibu, sehingga volumenya juga sudah net untuk area pasangan dindingnya. Dikurangi dengan kolom. Jadi kalau misalnya di sini kita pemodelannya dindingnya masuk ke dalam kolom, tidak usah khawatir karena secara otomatis oleh si aplikasi ini ada deduction-nya. Jadi dikurangi kolom yang ada di sini, dikurangi kolom yang ada di tengah, dikurangi kolom selanjutnya, sehingga adanya pengurangan pasangan dinding yang pemodelannya masuk ke dalam kolom. Kemudian dikurangi juga dengan kolom praktis. Kalau misalnya ada kolom praktis, dikurangi juga dengan kolom praktis. Nah, dikurangi dengan beam yang ada di atasnya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini, si pasangan dinding ini dia tidak floor to floor, tapi juga sudah dikurangi dengan tebalnya si balok atau tingginya balok. Kemudian juga dikurangi kalau memang ada lintel. Jadi biasanya kan ada lintel di atasnya si jendela. Kalau memang di sini ada struktur lintelnya, dikurangi juga dengan struktur lintelnya. Sehingga kalau misalnya kita totalkan semua, pasangan dinding yang net itu adalah seperti ini. Nah, inilah yang bisa kita lakukan klarifikasi pada konsultan, pada kontraktor atau owner yang bekerja sama dengan kita atau stakeholder-stakeholder yang lain. Atau ini juga bisa kita lakukan untuk backup volume perhitungannya, yang bisa kita lakukan untuk SPK mandor atau misalnya untuk SPK subkontraktornya, karena volume yang sudah kita hasilkan dari cost modeling ini sudah benar-benar net dan sesuai dengan realisasi yang terpasang. Nah, ini adalah untuk aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Kubikos TSC, di mana output-nya itu volumenya, kalau kita lihat di sini, view quantity by kategorinya, saya ambil kasus misalnya di lantai ground floor. Jadi semua perhitungan volume kolom, baik itu betonnya, bekistingnya, kemudian juga ada kolom praktis, dinding, pintu, jendela, balok, plat, dan sebagainya, itu sudah tertera ada di sini untuk rekapitulasinya, dan kemudian bisa kita ekspor ke dalam bentuk format Excel, dan nanti baru bisa Bapak Ibu lakukan untuk proses, misalnya untuk backup perhitungan volume, backup tagihan, atau misalnya juga untuk backup SPK mandor, ini bisa kita dapatkan dari rekapitulasi hasil perhitungan volume berdasarkan cost modeling. Nah, ini nanti bisa kita ekspor ke Excel ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua, aplikasi yang kedua yaitu adalah aplikasi yang namanya Kubikos TRB.
Ini juga sama, kita lakukan proses pemodelannya, dan kemudian kita untuk referensi datanya juga ada di sini di bagian Identify, Drawing Manager. Jadi semua data gambar dua dimensinya, referensinya itu sudah terekor dengan baik, sehingga apabila kita ingin melakukan klarifikasi, data gambar yang kita gunakan yang mana, sudah ada datanya di dalam satu interface yang sama. Kemudian di dalam project setting ini juga sudah ada calculation rules, jadi kalau misalnya Bapak-Ibu ingin menyesuaikan standar detail penulangannya terhadap standar detail penulangan yang dikeluarkan oleh konsultan perencana, bisa kita modifikasi rules-nya seperti ini. Jadi di sini sudah ada juga standar rules-nya, kemudian juga sudah ada berat jenis. Jadi Bapak-Ibu di sini berat jenisnya tidak perlu lagi melakukan proses perhitungannya secara manual, yang bisa menggunakan rumus 0,006165 dikali luas penampang atau luas penampang dikali 7850. Atau misalnya Bapak Ibu juga bisa lihat dari vendor atau dari SNI. Jadi intinya di sini sudah ada terintegrasi berat jenisnya semua. Nah, kemudian jika semuanya sudah ada datanya dan pemodelannya juga sudah kita input di dalam aplikasi Kubikos TRB-nya ini, hasil perhitungan volumenya ini bisa kita dapatkan secara 3D modeling. Misalnya contoh ini untuk yang balok. Kemudian kita juga bisa mendapatkan rebar layout-nya ya. Jadi rebar layout-nya itu posisi sambungan baloknya ada di mana, kemudian untuk lapping-nya nilainya ada berapa, di sini bisa kita tentukan. Nah, di sini misalnya ada lapping-nya, kemudian posisi sambungannya itu 2 HB, misalnya sesuai dengan standarnya si konsultan yang pada umumnya ya. Jadi di sini semuanya sudah ada untuk nilai posisi sambungannya, posisinya ada di mana, tulangan atas, tulangan bawah, termasuk tulangan ekstranya juga bisa kita ekspor ke dalam bentuk format DXF, sehingga Bapak Ibu bisa lakukan proses shop drawing untuk penulangannya itu dari rebar layout yang ada di sini. Nah, ini penginputan datanya karena kita keterbatasan waktu, jadi nanti kita akan ada sesi yang lainnya, ini lebih pengenalan secara global. Kemudian misalnya di sini ada lagi yang namanya kolom. Nah, kolomnya pun misalnya Bapak Ibu yang belum pernah mengaplikasikan aplikasi Kubikos khusus untuk penulangan TRB, sesuai pemodelan misalnya kolomnya hanya sampai di sini. Tetapi di bagian sisi bawahnya itu sudah ada file cap-nya ya, misalnya file cap-nya. Nah, contohnya misalnya di lantai 1 ya, di lantai ground floor. Nah, jadi pemodelan kolomnya hanya sampai di atasnya file cap. Nah, kalau misalnya di aplikasi Kubikos ini, itu otomatis langsung adanya penjangkaran ke dalam si file cap itu sendiri. Jadi penjangkarannya ada, kemudian juga untuk overstack sambungan yang ada di atasnya juga sudah kita hitung, dan untuk rebar layout-nya juga sudah kita ada juga di sini rebar layout. Jadi kalau misalnya kita cek rebar layout-nya, posisi sambungan tulangan kolomnya ada di mana, kemudian panjang overlapping-nya juga bisa kita rubah, modifikasi, sesuai dengan standar konsultan yang berlaku. Nah, ini juga nanti Bapak Ibu bisa juga ekspor ke dalam bentuk format DXF, dijadikan sebagai referensi untuk standar shop drawing-nya ya. Kemudian ini kita juga bisa mendapatkan bending shape-nya. Jadi bending shape-nya itu ada edit rebar-nya juga di sini Bapak Ibu. Jadi edit rebar-nya ada di sini, atau bisa kita ekspor edit rebar-nya, misalnya di sini print rebar schedule. Nah, ini juga langsung kita dapatkan untuk bending shape-nya, report-nya, dan bisa kita ekspor juga ke dalam bentuk format Excel. Nah, ini adalah tampilan secara garis besar penggunaan aplikasi Kubikos TRB dan TASC yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan perhitungan volume yang lebih detail dan lebih akurat berdasarkan cost modeling. Nah, ini saya lanjutkan lagi untuk yang PPT-nya. Nah, jadi ini tadi terkait dengan standar rules-nya yang sudah kita terangkan, jadi bisa Bapak Ibu modifikasi. Jadi di sini saya terangkan kesepakatan metode perhitungannya. Jadi antara semua stakeholder, konsultan, kemudian kontraktor ataupun owner, itu lebih baik melakukan kesepakatan dulu, standar rules-nya seperti apa, baru kemudian kita modifikasi di dalam cost modeling-nya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa lakukan cek rules atau aturan yang digunakan. Misalnya contoh kasus nih, Bapak Ibu sebagai owner yang ada di sini, perhitungan volumenya bisa dicek, rules yang digunakan seperti apa, itu ada indikatornya. Jika si rules ini sudah mengalami perubahan atau modifikasi, akan ada highlight yang berwarna hijau. Itu artinya sudah kita modifikasi. Nah, jadi contoh tadi misalnya perhitungan volume kolom dan plat, di mana harga satuan kolom plat berbeda, sehingga mana item yang dikurangi, volume kolom, volume plat, atau misalnya volume yang lainnya, itu bisa kita sepakati bersama di sini.
Nah, kemudian yang di aplikasi Copicos TRB juga sudah ada calculation rules-nya, sehingga kita sebelum melakukan proses perhitungan volume dari cost modeling, ini juga kita lakukan kesepakatan bersama. Karena takutnya, misalnya si konsultan menghitung si panjang lapping-nya itu sesuai dengan standar detail konsultan. Sementara si kontraktor menghitung panjang lapping-nya itu 40D. Nah, si owner bingung nih, yang digunakan itu 40D atau standar detail konsultan. Nah, saran saya lebih baik sebelum kita lakukan proses perhitungan volumenya, kita lakukan kesepakatan perhitungan volumenya yang sudah disetujui atau disepakati oleh tadi si kontraktor, konsultan, dan ownernya seperti apa. Nah, kemudian dengan menggunakan cost modeling itu sendiri, kita bisa mendapatkan dengan jelas review kuantitinya. Jadi misalnya contoh, kita highlight yang tadi volume atau areanya pasangan dinding yang tadi di dalam kotak merah, itu areanya seperti apa, itu kita bisa dapatkan dengan jelas pengurangan-pengurangannya terhadap item yang mana saja. Kemudian kita juga bisa mendapatkan tadi 3D deduction-nya ya. Jadi 3D deduction-nya, pengurangan-pengurangannya secara 3D, itu konteksnya seperti apa. Kemudian kita juga bisa mendapatkan perhitungan volume penulangan itu lebih detail yang sudah dikurangi dengan selimut beton, tekukannya juga kita lakukan dengan standar tekukan yang ada, dan kemudian bending shape-nya, jumlah tulangan, total berat, dan sebagainya sudah kita dapatkan juga di dalam aplikasi cost modeling ini. Nah, ini tadi contoh file CAD, ini contoh yang kolom, juga sudah ada bending shape-nya, kemudian visualisasi 3D modeling-nya juga bisa dipahami oleh semua stakeholder, sehingga tidak ada perhitungan yang mengalami kelebihan atau kekurangan. Jadi semuanya sudah dilihat dan disepakati oleh semua stakeholder, termasuk juga di sini sudah ada bending shape-nya juga. Kemudian juga sudah ada laporan report-nya bending shape-nya, jadi bending shape yang ada di sini bisa kita jadikan referensi sebagai untuk backup perhitungan volume, ini bisa kita ekspor juga lah ke dalam format Excel. Ini rekapitulasi untuk bending shape-nya. Kemudian ini juga untuk rekapitulasi perhitungan volumenya. Jadi misalnya ini untuk yang aplikasi Copicos TASC, beton, bekisting, finishing di luar pembesian, ini semuanya sudah berbentuk tabel seperti ini sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk menginputnya ke dalam RAB atau menginputnya ke dalam backup perhitungan volume pekerjaan. Nah, ini juga sama ya. Jadi misalnya quantity report-nya ke Excel-nya, tampilannya juga seperti ini. Nah, terkait dengan penjelasan, kesulitan yang kita lakukan perhitungan volumenya secara konvensional. Ini saya mengambil atau menyadur dari beberapa perhitungan volume secara manual. Nah, jadi contoh di sini, kalau saya sebagai orang yang melakukan klarifikasi, itu kesulitan. Yang pertama, secara formula atau secara rumus tidak terekspos dengan baik. Kemudian yang kedua, data gambar yang digunakan, data gambarnya yang mana tidak dijelaskan di dalam perhitungan ini. Misalnya contoh di sini PC1-nya tulangannya misalnya diameter 13, diameter 10, diameter 13, jumlah pel cap-nya 6, ini data gambar yang digunakan, data gambar yang mana. Nah, ini kita tidak jelas untuk datanya itu sumbernya seperti apa. Kemudian yang kedua ada lagi nih volume secara manual. Misalnya contoh kita melakukan proses perhitungan seperti ini. Konteksnya juga sama. Formula yang kita tentukan, panjang lappingnya, panjang tekukannya, apakah sudah sesuai dengan standar konsultan atau tidak. Kemudian yang kedua data gambar yang digunakan, data gambar yang mana. Kemudian misalnya contoh lokasinya itu lokasinya yang ada di mana, as yang mana juga nggak terlihat secara detail. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi memang walaupun sudah ada skematiknya di atas, tapi secara klarifikasi kita juga akan melakukan akan kesulitan melakukan klarifikasi perhitungan volumenya. Nah, ini contoh kasus juga secara rumus. If H67 sama dengan double aksen dan sebagainya, ini juga hanya bisa dipahami oleh personel-personel tertentu sehingga tidak komunikatif untuk perhitungan volumenya. Nah, ini secara rumus ini juga trial error, apakah rumusnya sudah benar atau tidak, ini juga harus kita uji lagi. Kemudian yang kedua dengan format yang berbeda juga nih, ini secara garis besar memang saya menampilkan yang penulangan ya, karena memang penulangan inilah yang setiap personil ini memiliki standar yang berbeda-beda. Nah, sudah dibuat template seperti ini, rumusnya juga harus kita lakukan proses trial dan error. Kemudian ada lagi dengan format seperti ini. Jadi intinya dengan melakukan proses perhitungan secara konvensional, itu sulit untuk melakukan klarifikasi, baik itu metode perhitungannya, rumusnya, formulanya, kemudian data gambar yang digunakan, itu data gambar yang mana juga tidak tercantum di dalam perhitungan secara konvensional.
Nah, jadi kalau kesimpulannya, berdasarkan review format perhitungannya itu adalah, kalau untuk secara konvensional ya, tadi yang pertama tidak dijelaskan data drawing yang digunakan untuk volume pekerjaan yang terdapat di dalam merah B. Data drawing yang digunakan, data drawing yang mana nih? Kemudian yang kedua, tidak dapat mereview formula atau rumus, serta kesulitan apabila diminta untuk menjelaskan perhitungan volume pekerjaannya, rumusnya itu datangnya dari mana. Kemudian yang ketiga, kesulitan apabila diminta untuk membuat rencana volume pekerjaan berdasarkan rencana kerja. Nah, kalau misalnya kita balik lagi di sini, misalnya contoh kasus Bapak Ibu atasan saya, Za, tolong dong perhitungan volume yang sudah kamu buat ini, itu kamu pecah-pecah berdasarkan zona kerja ya, tapi lebih detail, tidak berdasarkan persentase. Nah, ini dengan format yang sudah saya build up sedemikian rupa, yang sudah juga melakukan proses trial error beberapa kali, kemudian dipecah berdasarkan zone. Nah, ini pasti akan mengalami kesulitan juga berdasarkan zone itu nanti perhitungan volume konvensionalnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya kesulitan untuk order material. Misalnya contoh kasus ya, dari sini nih, data yang ada, misalnya tadi yang awal yang ada betonnya ini lebih banyak untuk besi ya. Jadi yang ada betonnya. Nah, contoh kasus ini ada betonnya, ada bekistingnya. Za, tolong dong Za, data yang dari kamu dapatkan ini, tolong di order materialnya misalnya untuk betonnya berapa, kemudian untuk besinya berapa, berdasarkan zona yang sudah kita sepakati untuk zona kerjanya. Nah, berarti saya membuat template baru lagi. Gitu. Nah, kalau dengan menggunakan cost modeling, itu kita bisa memfasilitasi untuk berdasarkan zone atau berdasarkan progres yang kita kerjakan nanti ke depannya. Nah, ini kesimpulannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada tambahan atau ada counter atau feedback dari Bapak Ibu, tidak masalah, nanti kita bisa diskusi. Intinya, kalau dengan melakukan proses secara konvensional, itu hal yang kita dapatkan kesulitannya adalah seperti ini. Nah, sekarang misalnya konsep pembagian zona kerja. Tadi kita sudah lihat di depan bahwa perhitungan volume itu tidak hanya untuk backup RAB saja, tetapi kita juga bisa mendapatkan perhitungan volume ini berdasarkan zona kerja. Misalnya contoh kasus seperti ini. Contoh pembagian zona kerja atau zona mandor atau zona subkon. Jadi ada zona A, ada zona B, ada zona C, ada zona D nih. Nah, kemudian Bapak Ibu sebelumnya melakukan perhitungan volume secara konvensional, itu minta dipecah. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti kan Bapak Ibu biasanya lebih banyak melakukan proses persentase biasanya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Kubikos THS ataupun TRB, jadi di sini kita bisa berdasarkan zona juga. Jadi di sini ada tools yang namanya segmentation. Jadi segmentation ini kita bisa bagi dalam satu lantai ini zona yang berbeda-beda. Jadi contoh kasus nomor 1, pembagian zona kerjanya berdasarkan metode kerja mungkin bisa berdasarkan zona kerja mandor atau berdasarkan zona kerja subkontraktor, atau pembagian zona ini berdasarkan time schedule. Jadi misalnya mulai dari yang A dulu, yang B, kemudian yang C dan D. Kemudian yang kedua, kalau dengan menggunakan cost modeling, kita bisa membuat zona kerja di pemodelan. Sehingga pembagian perhitungan volume pekerjaannya itu yang dilakukan oleh software estimator, itu tidak dilakukan lagi perhitungannya secara manual, tapi dilakukan atau diproses oleh otomatis oleh aplikasi cost modeling. Sehingga dari sisi akurasi dan efisiensi waktunya itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk volumenya. Nah, contoh kasus pembagiannya, kalau misalnya kita bagi berdasarkan zona kerja, nah ini Bapak Ibu langsung bisa seperti ini. Jadi reportnya ada zona struktur A, zona struktur B, zona struktur C, dan zona struktur D. Jadi secara volumenya, secara zonanya sudah dipisah secara otomatis oleh si aplikasi. Jadi kita nggak perlu lagi berdasarkan persentase yang tadi Bapak Ibu lakukan. Kemudian untuk penulangan juga sama. Penulangan aplikasi Kubikos TRB juga kita bisa lakukan berdasarkan zoning, construction zone. Jadi nanti ada zone A, zone B, zone C, dan zone D. Dan reportnya pun, misalnya contoh di sini saya highlight kolom, itu nanti kolomnya ada kolom yang di zona A, zona B, zona C, dan zona D. Sehingga nanti Bapak Ibu pada saat melakukan proses realisasi fisik atau backup perhitungan volume berdasarkan zona, ini sudah kita bagi berdasarkan zone. Kemudian nih, kalau untuk yang aplikasi Kubikos TSC-nya yang berdasarkan zone, misalnya contoh kasus ya, ini saya di dalam gambar saya atau di dalam screenshot-nya saya itu ada balok. Balok ini dibagi menjadi terdapat di dalam 2 zone, terdapat di dalam 2 zone. Jadi ada zone B, ada zone C. Nah, kemudian kalau misalnya kita lakukan proses perhitungan secara manual kan cukup rumit ya untuk mendapatkan
volume di zone A-nya, di zone B-nya atau di zone C-nya. Nah, berdasarkan review view expression yang ada di sini, untuk volume yang berada di zone B sudah ketahuan, misalnya dari 2,16 total volume balok yang saya highlight berwarna biru, 1,002-nya itu berada di zone B, kubikasinya. Kemudian 1,158-nya berada di zone C. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lakukan proses pembagian zoningnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita input nih berdasarkan tadi volume pekerjaannya berdasarkan zoning, nanti bisa Bapak Ibu input bentuknya bisa di kolom minggu lalu, bisa di kolom minggu ini, atau misalnya bisa di kolom minggu sampai dengan saat ini untuk volume hasil pekerjaannya. Biasanya kan kalau untuk berdasarkan zone atau berdasarkan realisasi fisik, ini bentuk format progresnya misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Contoh kasus misalnya seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu input nanti datanya dari output TSC-nya, yang berdasarkan zone tadi itu yang tadi sudah kita dapatkan reportnya, contoh kasus tadi ya misalnya di sini. Nah, ini reportnya ini bisa Bapak Ibu bagi nanti berdasarkan realisasi fisiknya yang sesuai dengan format progresnya tadi seperti ini. Ini contoh kasus. Kemudian kita juga bisa melakukan progres realisasi progres juga berdasarkan zoning yang kita tentukan tadi. Jadi nanti ada progres minggu 1, misalnya ini cek segmentasinya, warnanya itu warna apa, bisa kita lakukan proses progresnya. Jadi nanti bisa kita bagi progres minggu 1, progres minggu 2, progres minggu 3, minggu 4, dan minggu 5 dengan menggunakan segmentation. Jadi segmentation itu nanti ada beberapa tools, jadi kalau saya buka aplikasinya, contoh kasus di sini Bapak Ibu, misalnya segmentation. Jadi segmentation itu bisa berdasarkan construction zone, bisa berdasarkan subcontracting-nya itu, subkontraktornya seperti apa, dan juga bisa melakukan progress claim. Misalnya kalau progress claim itu, misalnya contoh kasus seperti ini. Jadi misalnya saya coba mulai dari yang pelcap ya, jadi saya mulai dari pelcap. Ini saya filter dulu, kita ambil misalnya di sini pelcap. Oke, pelcap. Nah, kemudian pelcap yang ada di sini, ini saya buat misalnya progress claim-nya itu adalah pelcap nih. Jadi di sini misalnya foundation, pelcap. Jadi ada scope-nya dulu. Kita klik di sini pelcap, misalnya progress claim 1, ini misalnya 1. Kemudian saya klik lagi progress claim kedua, ini sekuen kedua, misalnya warnanya saya bedakan. Misalnya contoh kasus seperti ini. Jadi progress claim 1 di sini ada set associate segmentation. Jadi saya setting seperti ini. Oke, ini progress claim 1. Nah, progress claim 1-nya yang pertama ini tentang apa nih? Misalnya dia bekisting. Kita klik di sini bekisting forward. Oke ya, misalnya di sini bekisting. Kemudian progress claim yang kedua, misalnya di sini kita setting lagi set associate-nya, kita set di sini misalnya yang kedua, progress claim kedua apa nih? Misalnya bekisting juga. Kita klik OK. Kemudian nanti di sini ada progress claim ketiga, di sini ya progress claim ketiga masih pelcap, misalnya set associate, misalnya tadi kita kan di sini ya, misalnya kita buat di separuhnya nih, separuhnya kita klik kanan, berarti tadi progress claim ketiganya, karena progress claim pertamanya sudah forward, berarti tinggal konkret, kita klik OK, konkret. Kemudian kita klik copy lagi progress claim keempat, misalnya misalnya warnanya kita bedakan di sini. Nah, ini kita set associate lagi, kita select lagi seperti ini. Oke, misalnya yang keempatnya itu konkret lagi nih, misalnya konkret. Nah, kalau misalnya di sini kita calculate, misalnya kita calculate khusus untuk yang pelcap-nya saja. Oke. Ini ya, kita proses running. Jadi tadi kita sudah bagi ke progress claim yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, itu nanti tampilannya seperti apa. Jadi tanpa merubah template ya, tanpa merubah pemodelan. Jadi kita lihat di sini view quantity by kategori. Yang kita fokuskan misalnya tadi contoh kasus misalnya pelcap ya. Kita klik OK pelcap. Nah, kemudian ini secara volume keseluruhan tanpa adanya progress. Jadi di sini ada set klasifikasi dan quantity, progress claim yang bisa kita centang, kita klik OK. Nah, ini ada progress claim 1, progress claim kedua, progress claim ketiga, progress claim keempat. Nah, contoh kasus ya, misalnya
progress claim yang pertama, tadi kan kita baru formwork-nya aja nih, bekisting. Volumenya nggak ada, berarti yang diprogres itu adalah baru luas areanya si bekistingnya. Kemudian yang kedua, misalnya progress claim yang kedua, ini juga sama. Tadi yang kita pilih adalah baru bekistingnya saja. Baru muncul progress claim yang ketiga, itu baru ada betonnya atau konkretnya. Nah, ini konkretnya juga jumlah PLCAP-nya juga sudah ada di sini. Kemudian progress claim yang keempat, ini kita juga tadi memilihnya itu adalah konkret. Sehingga Bapak Ibu bisa lakukan progresnya ini berdasarkan sekuennya. Tadi progress claim yang pertama itu baru hanya bekistingnya saja. Di progress claim yang ketiga baru kita memprogres konkretnya. Nah, ini contoh penerapannya, nanti bisa juga kita ekspor ke Excel, bentuknya persis sama seperti ini. Nah, ini yang tadi saya katakan, dengan melakukan proses pemodelan, cost modeling, kita bisa membuat cost modeling ini untuk membackup data kita dalam melakukan hal progres pekerjaan, pembagian zona kerja, atau pembagian zona mandor dan sebagainya, berdasarkan apa yang kita tentukan di sini. Jadi, satu kali cost modeling, untuk datanya bisa kita gunakan ke dalam bentuk format aplikasi proses pekerjaan yang manapun. Nah, ini tadi untuk yang progres volume pekerjaan. Nah, ini juga sama, contoh kasus misalnya, kalau kita lihat di sini highlight, misalnya yang di 8,4 itu volumenya yang mana, itu akan muncul nanti di sini, di highlight berwarna birunya. Dan kemudian juga bisa kita ekspor juga ke dalam bentuk format Excel, tampilannya seperti ini. Dan kemudian juga nanti bisa Bapak Ibu input volume hasil progresnya itu ke dalam bentuk format progresnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada fiturnya zona atau segmentation, nah termasuk juga untuk pembesian ya, pembesian, saya juga lupa pembesian. Jadi di sini untuk yang pembesian itu ada di bagian construction zone, toolsnya ini di construction zone, jadi di sini saya contoh ada zone C dan zone D gitu ya, kemudian ada balok. Nah yang namanya zoning ini kan pasti ada pemutusan penulangannya, ada pemutusan penulangan. Nah itu biasanya volumenya berbeda Bapak Ibu, kalau misalnya tanpa zone, dengan zone. Jadi di sini ada garis virtual kuning pemisah zoning. Kemudian kalau kita jadikan rebar 3D di sini, nah contoh kasus ya, misalnya kalau saya running tadi di lantai 1 ya, misalnya di lantai 1, untuk yang tadi baloknya. Nah jadi di sini BIM-nya itu saya buat di sini rebar 3D-nya, Jadi di sini ada faktor overstack yang baru. Jadi posisi pemutusan penulangan akibat zoning, sehingga volumenya bisa juga bertambah karena ada penambahan berupa overstack penulangannya tadi. Nah ini kalau misalnya kita klik di bagian kuantitinya, view quantity ya, jadi view quantity by kategori. Jadi misalnya yang di bagian BIM lantai 1 ya, lantai 1 BIM, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada nih pembagian zoningnya, set klasifikasinya, misalnya untuk yang BIM. Jadi ini awalnya seperti ini totalnya, kemudian ada berdasarkan construction zone, kita klik OK. Nah, jadi default construction zone-nya seperti ini yang tidak ada zone-nya, kemudian yang ada zoningnya nanti akan dibagi menjadi ada zone A, zone B, zone C, dan zone D. Dan volumenya pun juga bisa kita pecah berdasarkan zone tadi, untuk yang tadi balok atau BIM. Jadi berdasarkan tadi data yang ada di sini, di construction zone, ada 4 zone ya, tadi di sini ada 4 zone, 1, 2, 3, 4, zone A, zone B, zone C, dan zone D, sehingga volumenya bisa kita pecah berdasarkan zone tanpa kita membuat template baru lagi. Jadi di sini pilihannya, tadi yang view quantity by kategorinya, Bapak Ibu pilihannya itu boleh dimunculkan zone-nya, boleh, misalnya di sini set klasifikasi, zone-nya dimunculkan atau tidak dimunculkan. Kalau tidak dimunculkan berarti rekap semua. Nah ini kalau misalnya kita set klasifikasi, zone-nya kita centang ini, kita hilangkan centangnya, berarti ini total untuk satu lantai di lantai 1. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memunculkan zoningnya, berarti kita klik di sini construction zone, kita klik OK, sudah dipecah berdasarkan zone. Jadi cukup simpel untuk membagi berdasarkan zone ya. Nah ini juga sama, nanti untuk yang reportnya seperti ini. Kemudian kesimpulannya berdasarkan fitur zona ini adalah, jadi dengan menggunakan fitur zone, memudahkan kita untuk mendapatkan pembagian volume pekerjaan berdasarkan zone yang sudah kita input. Dan ini juga akan fleksibel berubah apabila ada perubahan pembagian zone. Secara volume pekerjaan, tingkat akurasi yang didapatkan lebih akurat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan template yang baru. Jadi tinggal menambahkan zonanya saja, pemodelan zone-nya,
itu sudah bisa kita pecah volumenya berdasarkan zone. Nah, kemudian untuk yang konsep pendetailan volume material atau order material berdasarkan perhitungan volume pekerjaan yang ada di RAB. Jadi contoh kasus ya Bapak Ibu, misalnya di sini tadi kan kita volumenya sudah dapat. Sekarang kita bicara konteksnya adalah order material. Jadi di sini ada RAB tender. Nah, RAB tender ini misalnya contoh nih bekisting gitu ya. Misalnya bekisting. Nah, bekisting yang ada di sini itu tidak dijabarkan kasonya berapa, multipleknya, panel filmnya dan sebagainya itu nggak dijabarkan. Dan biasanya dijabarkannya itu di analisa harga satuan. Jadi ini kita memiliki aplikasi yang berbeda, yaitu aplikasi software Beki atau TBeki. Yang tadi di video di awal sempat di-mention juga adanya aplikasi Kubikos TBeki ya. Nah, kemudian kita juga bisa melingkan BQ-nya kita ini terhadap pemodelan yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kalau misalnya saya buka, di sini Bapak Ibu untuk link BQ-nya, jadi ini saya proses BQ-nya nggak mulai dari awal, tapi lebih ke arah pengaplikasiannya seperti apa. Jadi sudah ada di sini nih kodenya, TAS, TRB, TAS, dan TRB. Itu artinya pemodelannya ngelink terhadap modeling yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau misalnya contoh kasus di sini Bapak Ibu, misalnya saya buka aplikasi Kubikos TAS-nya, di sini ada Beki. Kemudian di sini kita bisa link terhadap Beki-nya kita. Jadi kalau misalnya kita linkkan terhadap Beki-nya, kemudian volume yang ada di dalam modeling itu kita input ke dalam Beki yang tadi sudah kita buat sedemikian rupa. Jadi ini kita linkkan. Nah, ini proses presentasi berdasarkan modeling. Ini saya pilih yang ini. Kemudian di sini saya ambil struktur. Jadi misalnya struktur 97,5 ini tipe P1. Jadi ada view quantity by kategorinya di bagian ground floor, misalkan tipe P1, misalnya file cap. Nah, P1 yang ada di sini, itu perhitungan volumenya ini klasifikasinya, saya hilangkan zone-nya dulu ya. Jadi, nah 97,5 ini di sini datangnya 97,5. Kemudian bekistingnya P1 156. Sehingga kalau misalnya kita cek di bagian Beki-nya, ini sudah ada keterangan TAS dan TRB itu adalah fungsi atau sumber link-nya itu dari mana, dari pemodelan, sudah ada. Nah, contoh kasus untuk order material nih, order material. Kan biasanya Bapak Ibu kan kalau untuk order material, dihitung ulang lagi dengan template yang berbeda. Nah, dengan adanya template yang ini, misalnya contoh kasus, di sini saya sudah punya analisa harga satuan yang saya input. Jadi misalnya saya paling gampang ambil kasus, misalnya ini ya, pasangan bata. Pasangan bata ini secara luasan yang terpasang 852 meter persegi. Harga satuannya Rp134.900 gitu ya. Jadi saya input di sini, kemudian di sini sudah ada nih breakdown-nya. Jadi tukangnya pekerja biasa, tukang batu, kepala tukang batu, mandor. Nah, ini sudah ada juga build up unit rate di sini. Jadi saya unit rate-nya itu berdasarkan permen PU, lampiran permen PU. Jadi sudah SNI. Jadi di sini untuk pasangan bata, pasangan dinding, tadi kodenya juga sudah ada kan kodenya, misalnya tadi di sini kodenya itu adalah di bagian bill quantity-nya. Kodenya itu tadi adalah di sini Big 25. Nah, Big 25 kita bisa input di sini Big 25, jadi ketahuan nih secara kuantitinya seperti apa untuk order materialnya. Itu ada di bagian build up unit rate. Jadi ada di bagian build up unit rate. Ini terintegrasi tadi dengan pemodelan ya. Kemudian di sini ada yang namanya buy rate item. Jadi buy rate item. Nah, contoh kasus nih Bapak Ibu, misalnya ini adalah secara tampilan analisa harga satuan unit rate. Kita mau ngambil yang raw materialnya, order materialnya. Jadi di sini dikalikan dengan volume yang ada tadi di dalam pemodelan. Jadi pasir kalinya berapa meter kubik nih? Volumenya sekian. Jadi volume sekian ini adalah total volume yang ada di dalam Beki dikalikan total volume yang ada di dalam analisa harga satuan. Jadi nanti untuk bahan kayunya butuh berapa kubik kuantitinya, kemudian tadi untuk pasangan dinding ya, misalnya pasang dinding bata ringannya butuh berapa pieces, misalnya 14.175 pieces, itu datangnya tadi adalah dari bagian bill of quantity-nya kita yang volumenya pasangan batanya dikalikan harga satuan. Nah ini 852 meter persegi, dengan di sini ada bata ringan, untuk satu kubiknya itu misalnya unitnya 8,47, untuk total kebutuhan si bata ringannya untuk volume 852,59 meter persegi ini ada di bagian build up unit rate, kemudian di bagian build up unit rate ini ada buy rate item.
Jadi kalau misalnya kita cek di sini, tadi pasangan batanya, raw materialnya, pasangan bata ringannya, kita butuh 14.175 pasangan bata ringan untuk publikasinya. Nah, contoh kasus misalnya seperti ini. Jadi untuk order materialnya juga bisa kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi Kubikos TBK. Ini ya Bapak Ibu, contoh kasus seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita lanjut lagi tampilannya, jadi ini adalah untuk perbandingan juga, kita juga bisa melakukan baseline. Baseline itu adalah volume tender dengan volume yang ada di konstruksi, yang berhubungan dengan modeling, bisa kita compare juga. Itu ada yang namanya perbandingan volumenya itu, kalau di Beki, itu toolsnya di sini, kalau kita cek di bagian bill of quantity-nya, itu ada yang namanya di sini evaluate. Jadi ada interim version atau compare version. Jadi compare version itu bisa kita buat dulu baseline-nya, kemudian kita bisa compare dengan yang dari modeling. Kalau kita compare seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan volumenya baseline itu misalnya tender, kemudian terhadap yang ada di modeling seperti apa. Nah ini volumenya ketahuan, yang A itu tender 105 kubik, kemudian untuk yang modelingnya 97,5. Akan ada highlight yang berwarna kuning yang menjelaskan bahwa ini ada perbedaan volume antara baseline dengan perhitungan volume dari modeling. Oke Bapak Ibu, ini juga untuk perbandingannya juga bisa kita dapatkan. Kemudian juga ini adalah total biaya volume pekerjaan per material, labor dan equipment-nya. Ini juga sudah kita tampilkan tadi ya, untuk yang material beserta harganya itu sesuai dengan perhitungan volume pekerjaan per masing-masing item. Nah ini tadi di luar pembesian. Kalau misalnya untuk pembesian seperti apa? Nah yang untuk pembesiannya contoh kasus nih, tadi kan kita dari aplikasi Kubikos TRB-nya sudah mendapatkan bending shape. Jadi sudah ada total panjang per masing-masing batang. Jadi length of each bar meternya sudah ada. Nah, kemudian dari meter di sini, Bapak Ibu buat formula yang ada di Excel dengan menggunakan rumus mungkin algoritma ya, permutasi kombinasi. Jadi misalnya kita tentukan di sini, ini lebih ke arah optimasi ya, lebih ke arah order material untuk pembesiannya. Karena kalau yang tadi awalnya di sini, itu kan pembesiannya baru yang terpasang. Jadi belum kita gunakan sisa batang yang mana, sisa batang yang mana. Jadi dari data hasil Kubikos TRB, ini belum mutlak bisa kita gunakan untuk order material, jadi datanya harus kita olah terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat referensi buat untuk Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh, angka 4621, 4500, dan 2860 itu adalah kombinasi yang kita dapatkan dari bending shape-nya ini tadi Bapak Ibu. Bending shape, belum bending schedule. Bending shape-nya, kemudian kita buat kombinasinya, rumusnya, intinya adalah tidak boleh lebih dari 12 meter kan ya. Kemudian nanti pasti ada sisa panjang batangnya yang paling kecil, yang paling minimum. Kemudian kita bisa kalikan berat jenisnya sesuai dengan diameter masing-masing besi, dan kita dapatkan berat total. Berat total itu berarti total panjang yang ini dikalikan berat jenis, dan berat sisa itu adalah total sisa panjangnya misalnya 19 cm dikalikan dengan berat jenis, dapatnya sekian. Nah, jadi ini rumus yang di kotak merah ini itu saya kembangkan sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya ide seperti ini, jadi kita buat kombinasi permutasi untuk bar bending schedule-nya sehingga bisa dapatkan berat totalnya seperti apa, kemudian berat sisanya seperti apa. Kemudian kalau misalnya sudah direkapitulasi, tampilannya seperti ini. Jadi berat sisa, berat total dan sebagainya, rekap total jumlah besinya, ordernya berapa, totalnya plus sama sisa, kemudian waste-nya berapa, dan kita bisa dapatkan persentasenya seperti ini. Kemudian kalau untuk total rekap jumlah batang besinya, sesuai dengan tadi template yang ada di sini, kita bisa dapatkan total panjang, total batang ya, total batang ini kan 8 batang, 12 batang itu adalah per 12 meternya. Jadi total batangnya dapat berapa, kita rekapitulasi, sehingga jumlah total batang diameter 10 berapa, diameter 13 berapa, berat jenisnya berapa, total beratnya berapa. Dan sisa dari yang kita order 1.518 tadi, itu ada sisa misalnya 40 ton, gitu ya, 40 ton itu adalah final waste. Jadi final waste-nya itu adalah di misalnya 2,662%. Jadi kalau untuk order material besinya, itu tidak bisa langsung dari aplikasi Kubikos TRB. Jadi dari data Kubikos TRB ini, bending shape-nya, kita ekspor dulu ke dalam bentuk format Excel, kemudian kita buat datanya khusus total panjangnya, dan jumlah batangnya berapa,
Kemudian kita jadikan bentuk rekapnya seperti ini. Jadi kombinasi 4.621 ditambah 4.500 ditambah 2.860, pokoknya intinya tidak boleh lebih dari 12 meter. Jadi bisa menggunakan fungsi if, bisa menggunakan fungsi max dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa buat di sini. Nah, kemudian setelah dapatkan order materialnya bisa ketahuan seperti ini. Jadi jumlah batangnya bisa ketahuan 95.000 batang, total berat kilogramnya juga bisa berdasarkan per masing-masing diameter kita dapatkan juga. Nah, jadi kalau kesimpulannya, perbandingannya seperti ini nih Bapak Ibu. Misalnya contoh ya, kita nggak bacain semua, jadi misalnya ada kegiatannya, item pekerjaannya seperti apa, kemudian menggunakan konvensional, kemudian menggunakan cost modeling, kemudian permasalahannya seperti apa, kemudian solusi dengan softwarenya seperti apa. Misalnya contoh kasus, saya ambil yang proses yang pertama, misalnya proses kolaborasi DED antara struktur dengan arsitektur. Nah, kalau konvensional, secara manual dilakukan proses penggabungan DED, terutama denah dengan sistem perlapis item. Jadi denah lantai 1, struktur, kemudian denah arsitektur lantai 1. Nah, kalau misalnya cost modeling, itu dia DED-nya diinput ke dalam software, dan dilakukan penggabungannya sehingga apabila ada detail yang berbeda, itu akan terekspos mana yang konsisten, mana yang tidak konsisten. Nah, permasalahannya, kalau dengan konvensional, si QS atau estimator itu akan menunggu hasil kolaborasi dari drawing-nya si drafter. Kalau kita yang langsung cost modeling estimator ataupun si QS-nya, tidak usah menunggu dari si drafter, itu bisa kita superimpose langsung di dalam aplikasi Kubikos-nya. Jadi tanpa perlu menunggu wasting time lagi dari si drafternya. Kemudian kalau dengan si Kubikos-nya, dengan si software modeling, penggabungan ini bisa dilakukan oleh estimator atau QS. Jadi nggak mesti harus menunggu tadi yang dari drafter. Nah, jadi kalau misalnya si solusinya dengan software ini, fiturnya si drawing manager tadi yang pada software, bisa secara efektif melakukan proses penggabungan DED. Dan klarifikasi perhitungan volume pun, dengan data gambar yang sudah kita input rekor ke dalam aplikasi Kubikos-nya, itu bisa terbaca atau bisa terklarifikasi oleh stakeholder manapun. Nah, ini contoh kasus kalau misalnya penggabungan DED antara struktur dengan struktur atau struktur dengan arsitektur, misalnya, itu tanpa harus menunggu tadi si drafter atau si draftman-nya, itu si QS atau estimatornya bisa langsung menggabungkan gambarnya aja, dicek mana yang salah, mana yang kurang pas. Nah, kalau misalnya untuk yang di konvensional itu, untuk penggabungan si struktur dan arsitekturnya saya nggak tahu apakah dilakukan oleh drafter, estimator, atau QS. Ada kemungkinan 3 ini. Tapi kalau untuk cost modeling hanya dilakukan misalnya oleh QS atau estimator tanpa menunggu si drafternya. Ini contoh yang pertama. Nah, kemudian untuk yang proses perhitungannya, ini tadi yang pertama DED, data gambar. Proses perhitungannya, kalau konvensional itu harus membuat template atau forma perhitungan, baik struktur, arsitektur, bisa dibuat sendiri atau misalnya warisan dari personel yang lain misalnya. Nah, kalau dengan cost modeling, tadi dengan data DED yang sudah diinput di software, bisa langsung dilakukan proses pemodelan. Jadi rumusnya, formulanya sudah diproses otomatis oleh si software. Nah, permasalahannya, terkadang QS atau estimator ini, contoh kasus arsitektur ya, arsitektur, itu dia tidak melihat detail struktur, jadi hanya berdasarkan DED arsitekturnya saja. Misalnya contoh kasus tadi seperti kolom. Misalnya kolom di gambar arsitektur itu 80 kali 80. Kemudian gambar kolom denahnya di struktur 70 kali 70. Nah, di detailnya si kolom, penulangan kolom itu 750 kali 750. Nah, kalau misalnya kita tidak membandingkan dengan gambar yang lain, ada kemungkinan perhitungan volumenya akan salah. Nah, ini kalau dengan proses pemodelan, format formulanya tadi dilakukan otomatis oleh software, dan kalau misalnya ada data dimensi yang berbeda, secara visual akan tertangkap oleh si aplikasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, misalnya apabila ada perubahan modeling atau jika DED-nya mengalami perubahan ya. Nah, ini contoh kasus, misalnya kalau secara garis besar, itu kita bisa melakukan yang namanya tools-nya revision. Jadi contoh kasus saya coba praktekkan. Ini saya praktekkan ya Bapak Ibu, misalnya contoh kasus modeling. Misalnya contoh di sini, misalnya saya ambil aplikasi Kubikos THS. Jadi saya buat di sini misalnya kolom di lantai 1 ya. Misalnya kolom di lantai 1. Nah, kolom lantai 1 ini kan kolom K2 ya. Kolom K2 dimensinya 300 kali 400. Dan dia otomatis berhubungan dengan plesteran, berhubungan dengan pasangan dinding dan sebagainya, berhubungan dengan balok juga.
Nah ini misalnya K2 300 kali 400-nya saya rubah. Jadi ini saya kalkulate dulu ya. Coba saya kalkulate dulu di lantai satunya. Saya kalkulate di lantai 1. Jadi nanti biar ada perbedaan sebelum dan sesudahnya. Jadi saya kalkulate dulu yang belum saya rubah. Ini saya kalkulate. Oke ya, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Jadi di sini sebenarnya konten atau presentasinya kita lebih ke arah penerapan pemodelan ini dilakukan di dalam fase konstruksi ya, di mana fase konstruksi itu yang berhubungan dengan volume pekerjaannya itu kan cukup banyak. Jadi tadi K2 ya, ini K2. K2-nya 300 kali 400. Saya ganti menjadi 500 kali 500. Nah, otomatis nanti yang berhubungan dengan kolom volumenya juga akan berubah. Jadi di sini revisi, saya add revisinya, misalnya revisi A ya. Oke. Kemudian saya calculate. Nah, misalnya di sini oke ya, saya calculate. Di lantai 1 ya tadi. Jadi tadi kolomnya awalnya 300 kali 400, saya ganti menjadi 500 kali 500. Sehingga nanti yang berhubungan dengan si kolom itu volume yang berubah yang mana saja akan ketahuan. Nah ini kita proses kalkulasinya hingga selesai, nanti akan ada compare, ada perbandingan before sama afternya. Jadi sebelum dirubah 300 kali 400 dan setelah dirubah jadi 500 kali 500. Nah di sini akan muncul nanti ya view change quantity-nya. View change quantity-nya itu seperti apa. Nah ini kita coba cek nanti komparasinya, perbandingannya setelah kita rubah. Nah ini view change quantity, kita klik OK. Kita continue ya, tadi kan sudah kita rubah ya. Misalnya tadi di lantai 1, kita klik OK. Oke ya, misalnya tadi di sini, nah ini before sama after-nya. Jadi tadi kolom K2-nya ini kita sudah rubah ya, misalnya tadi di sini untuk yang dindingnya. Sebentar ya, ini tadi sudah kita calculate, view change quantity. Oke, kita calculate ya. Nah, kalau misalnya sudah jadi, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada before sama ada after-nya, dan berubahnya di mana, deviasinya, dan bisa kita ekspor juga ke Excel. Nah, kesimpulannya, jadi kalau untuk penerapan si cost modeling itu sendiri pada fase konstruksi, satu, untuk efektivitas dan efisiensi. Jadi sebaiknya data cost modeling ini kalau memang ada di fase tender, itu diminta saja datanya di fase tender, tinggal kita lanjutkan di fase konstruksi, sehingga data tersebut bisa kita gunakan untuk tim measurement, bisa kita update juga kondisinya sesuai dengan DD yang terakhir, atau DD untuk forecon, dan juga bisa kita lanjutkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan data volume pekerjaan, tadi zoning, SPK mandor, backup data volume, dan sebagainya. Yang kedua, menghindari reward. Jadi pengulangan pembuatan template, karena dengan sumber output perhitungan volume yang dari si cost modeling ini, bisa dilanjutkan ke penggunaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan volume pekerjaan untuk yang fase berikutnya. Kemudian yang ketiga, perhitungan volume ini bisa diklarifikasi dengan visual komunikasi yang baik antar stakeholder, antar konsultan, kontraktor, dengan owner. Jadi perhitungan volumenya itu menjadi lebih jelas kalau secara visual komunikasi. Kalau tadi dengan menggunakan template-nya si konvensional, itu kan cukup rumit ya. Seperti saya yang tidak berpengalaman menghitung volume pekerjaan, begitu dilakukan klarifikasi, Bapak Ibu harus mencet F2 dulu supaya rumus Excel-nya biar keluar dan sebagainya. Nah ini dia Bapak Ibu kesimpulannya penggunaan si fase konstruksinya itu untuk perhitungan volume pekerjaan, dan yang berhubungan dengan volume pekerjaan itu lebih efektif bisa dilakukan dengan menggunakan konsep datanya dari cost modeling. Nah ini contoh-contoh pemodelan yang cost modelingnya seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini, kemudian yang ketiga seperti ini. Jadi dia tidak hanya berupa bangunan konvensional aja ya, jadi untuk seperti stadion, bandara, kemudian apartemen, seperti hotel, ini juga bisa kita lakukan pemodelannya. Jadi secara visual, semua stakeholder, konsultan, kemudian owner, kemudian kontraktor bisa lebih transparan
perhitungan volume pekerjaannya atau yang berhubungan dengan perhitungan volume pekerjaannya itu seperti apa. Nah, ini contoh kasus juga seperti ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk yang presentasi kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang salah atau kurang pas ya. Dan kita akan coba mulai diskusi. Jadi di sini kita mulai dari untuk rekamannya, ada rekamannya. Kemudian yang kedua dari Pak Kodir, untuk list profilan bangunan klasik bisa nggak ya? Kalau untuk menghitung list profilannya berupa meter lari, itu bisa kita lakukan ya Pak, kalau untuk meter lari. Kalau misalnya untuk meter persegi, harus kita buat dulu profilannya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan penerapannya cost modeling ini di dalam fase konstruksi ya, terutama di dalam fase konstruksi. Untuk nanti kontaknya bisa langsung ke ini ya, ke kontaknya bisa langsung ke nomor hotline-nya kita ya, Bapak Ibu, untuk Pak Mahdia. Kalau tadi untuk Pak Kodir, tadi sudah terjawab ya Pak, list profilan bisa kita hitung berupa meter lari atau meter persegi, luas permukaan juga bisa kita hitung. Kemudian saya juga minta tolong ke Bapak Ibu untuk mengisi feedback. Jadi saya itu ini saya campurkan di feedback ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada request atau ada apapun bisa langsung diisi di feedback. Baik itu nomor teleponnya Bapak Ibu biar bisa kita hubungi. Contoh kasus seperti Pak Mahdia bisa kita nanti kontak jika sudah mengisi feedbacknya kita ya Pak. Pak Bagus tanya, saya masih awam dengan Kubikos. Bila data yang kita miliki hanya gambar 2D, apakah kita bisa menghitung dengan Kubikos dengan detail? Terima kasih. Betul Pak, jadi kalau dengan gambar 2 dimensi, seperti yang tadi saya tampilkan di sini ya, misalnya contoh kasus, ini ada drawing manajernya saya, jadi gambarnya di sini adalah gambarnya 2 dimensi. Nah di sini gambar 2 dimensinya kita build up Pak, kita build up pemodelannya sehingga menjadi 3D modeling. Seperti itu Pak, jadi gambar 2 dimensinya kita masukkan ke dalam aplikasi Kubikos, kita buat data elemen dan sebagainya, baru kemudian kita build up pemodelannya di dalam aplikasi Kubikosnya ya Pak, seperti ini. Misalnya contoh, nah ini ya, seperti di lantai ground floor, nah ini pemodelan pelcap-nya, kolom dan sebagainya, referensinya dari gambar 2 dimensi ya Pak. Nah gambar 2 dimensinya sudah ada seperti ini. Jadi sudah kita input semuanya di dalam drawing manager. Oke, Bapak Ibu, kira-kira ada diskusi lagi untuk yang penerapannya di dalam fase konstruksi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang memang berkecimpung di dalam dunia konstruksi, terutama di dalam fase konstruksinya ya, fase konstruksi yang sedang berlangsung. Saya mungkin butuh masukan juga dari Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, apakah ada yang kurang, atau yang perlu saya lengkapi lagi, sehingga nanti ini akan useful atau berguna buat Bapak Ibu semua. Saya tunggu ya Bapak Ibu jika ada feedback atau ada masukan ke kami terkait dengan penerapan si Kubikos ini di dalam fase konstruksi. Baik Bapak Ibu yang background-nya konsultan, baik yang background-nya kontraktor ataupun owner, yang selama ini kesulitan untuk mengklarifikasi perhitungan volume, bisa kita coba diskusi di sini ya Pak. Oke, dan bisa diisi feedback-nya juga untuk yang materinya kita di bulan depan ya. Jadi bisa Bapak Ibu usul atau misalnya kasih masukan untuk apa yang kita bahas berhubungan dengan cost estimasi atau quantity surveying ya Bapak Ibu. Bisa yang berupa cost modeling atau misalnya berupa perbandingan perhitungan volume modeling dengan volume manual misalkan. Itu nanti bisa Bapak Ibu coba input suggest-nya di dalam feedback-nya kita ya Pak. Kira-kira Bapak Ibu ada tanggapan atau ada yang perlu ditambahi yang mungkin lebih berpengalaman di proyek dibandingkan dengan kami?
Kami butuh masukan dari Bapak Ibu juga semuanya. Kira-kira ada tanggapan dari Bapak Ibu? Kalau saya kan sini menyadur beberapa pengalaman dari user-usernya kita ya. Mungkin kalau dari user-usernya, kalau dari Bapak Ibu langsung yang pengalaman di project, wah Pak, mungkin nggak terlalu teoritis seperti itu. Di project lebih kompleks, di project lebih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin bisa dikasih masukan atau bisa sharing ke Bapak Ibu teman yang lain terkait dengan perhitungan volume pekerjaan yang ada di dalam fase konstruksi. Kira-kira Bapak Ibu ada tanggapan? Jalan pertanian ya, jalan pertanian, jalan. Kalau kita di sini, kalau untuk cost modelingnya lebih fokus ke building ya Pak, lebih fokus ke building. Tidak tertutup kemungkinan juga, bisa juga untuk jalan pertanian, tapi biasanya kalau untuk jalan pertanian kan itu lebih ke arah volume aspal, mungkin ya, volume perkerasan jalan dan sebagainya. Apakah Bapak sudah nyoba perhitungan manual lalu glodon apakah ada selisihnya? Baik Pak, sebenarnya kalau untuk yang dari manual dengan glodon, setiap usernya kita, itu pasti kita akan minta klarifikasi Pak. Jadi misalnya contoh kasus ya, Pak Parwijanto, misalnya menghitung manual nih, saya menghitung dengan menggunakan aplikasi Kubikos. Kemudian kita klarifikasi Pak, misalnya contoh pelcap lah, misalnya contoh kasus pelcap, pembesian pelcap ya, misalnya pelcap. Saya sama Pak Parwiyanto nih selisih nih, gitu kan. Itu kita klarifikasi Pak, selisihnya ada di mana? Pertama, apakah Bapak selimut betonnya sudah sama dengan saya atau tidak? Contoh kasus ya Pak, misalnya seperti ini, saya ambil pelcap, kemudian misalnya saya ambil yang di lantai ground floor nih. Kan itu kan variabelnya cukup banyak Pak yang untuk dibandingkan. Misalnya di sini untuk nah selimut betonnya kita ada nih, selimut betonnya untuk yang sisi bawah 75, sisi samping sisi atas 50-50 mm. Nah Pak Parwiyanto apakah sudah sama atau enggak nih selimut betonnya? Kemudian yang kedua, tekukannya nih, tekukan si pelcapnya untuk penulangannya misalnya. Nah, di sini untuk yang penulangannya, misalnya di bagian foundation, kalau di saya dikurangi selimut beton atas, dikurangi selimut beton bawah. Nah, Bapak sudah sama atau tidak? Kemudian rumusnya nih untuk roundingnya menggunakan round up plus 1 atau round up aja nih atau round off nih, gitu ya. Jadi apa namanya? Sebelum kita lakukan klarifikasi volumenya, variabel-variabelnya ini kita samakan dulu Pak, seperti itu Pak Priyanto. Jadi tetap bisa kita bandingkan, nah kita harus menyamakan persepsinya terlebih dahulu. Nah itu ya Pak, jadi akurasinya harus kita komparasi dengan manualnya, background hitungan manualnya juga seperti apa harus kita samakan dulu persepsinya. Kalau misalnya sudah sama, biasanya sudah akurat aktualnya, berarti sudah sama Pak 100%. Seperti itu. Jadi tetap harus dicek dulu variabel-variabelnya seperti apa. Begitu ya Pak Parwiyanto ya Pak. Jadi tetap harus kita explore dulu perhitungan manualnya itu seperti apa. Bisa jadi mungkin overlapping. Saya overlappingnya pakai standar konsultan, tapi Bapak overlappingnya pakai 40D. Nah itu kan pasti berbeda Pak. Begitu. Enggak, maksud saya begini Pak. Bapak pernah mencoba sendiri menghitung manual, terus kemudian dibandingkan dengan menghitung pakai glodon. Contohnya kalau variabelnya tadi sama Pak, pasti sama Pak. Ya. Ya udah. Soalnya saya nyoba yang SAP itu dihitung manual sama SAP-nya memang mendekati tapi nggak sama gitu. Oh iya Pak, kalau untuk yang SAP ya Pak ya, SAP itu kan lebih, kalau saya lebih ke arah perencanaan pembebanan dan sebagainya Pak ya. Kalau di kita kan memang lebih detail Pak di sini. Jadi dimensinya, ukurannya, penulangannya, jumlah batangnya, diameternya, semuanya sudah sesuai dengan output dari SAP-nya Pak yang sudah gambar matang. Nah itu kalau memang kita sudah sesuaikan standar rules-nya, pastinya itu perbedaan volumenya tidak terlalu jauh Pak dan bisa jadi mendekati sama. Kita sudah pernah cross-check Pak, sudah pernah dengan perhitungan seperti ini. Tapi yang penting variabelnya disamakan dulu Pak semuanya. Selimut betonnya, tekukannya, jumlah batangnya, diameter besinya, berat jenis besinya, dan sebagainya itu kita samakan dulu. Ini kalau pembesian. Kemudian kalau untuk yang betonnya,
atau untuk yang tadi bekistingnya gitu Pak, ini kita juga kesepakatan juga Pak, misalnya contoh kasus, ini saya ambil kasus ya, misalnya ground beam. Nah di sini ada kuantitinya, view expression, pengurangannya terhadap apa saja, dikurangi dengan kolom, apa dikurangi dengan balok. Nah kita samakan persepsinya, kalau memang sudah sama, baru kita bandingkan Pak, seperti itu. Termasuk juga Pak Henry Wijayanto ya sudah terjawab ya Pak, akurasinya. Kita lihat variabel-variabel pembentuk perhitungan volumenya apakah sudah sama atau tidak. Untuk Pak Sarwono, terima kasih Pak. Apakah dapat dimunculkan backing volume awal dan backing volume baru akibat pekerjaan tambah kurang? Bisa Pak. Tadi kalau misalnya kita lihat di bagian PPT-nya, kalau untuk backing-nya tidak ya Pak ya, tapi kalau untuk hasil perhitungan volumenya, ini kita ada before sama after-nya Pak. Kalau misalnya kita cek tadi di sini ya. Jadi untuk yang kalau ada perubahan volume, di hasil dari output dari si kubikosnya, nah ini ada Pak, before revision-nya sama after revision-nya, termasuk deviasinya itu juga ada. Jadi nanti di view change quantity ini akan muncul deviasinya seperti apa Pak. Tapi kalau untuk di backing-nya itu input manual lagi gitu. Tapi kalau untuk hasil dari output dari si software-nya, ini sudah ada before sama revisinya Pak ya, before dan after-nya sudah ada. Nah, untuk Pak Lazuardi, kalau misalnya di fase konstruksi itu ada DED misalnya Forcon dan as-built drawing, apakah bisa ditampilkan di dalam satu model menampilkan dua volume berbeda untuk komparasi selisih volume dan awal dan volume yang terlaksana tanpa kita membuat model file yang berbeda? Nah, untuk sementara kita di sini Pak Lazuardi itu buat dua file yang berbeda ya. Jadi file yang pertama itu revisi 0, kemudian kita calculate, misalnya volumenya 10 kubik, kemudian ternyata ada perubahan gambar menjadi 15 kubik. Nah, itu nanti untuk volume yang keduanya itu kita save as, jadi modelingnya save as yang revisi as-built drawing, dan langsung di situ akan ada perbandingan volumenya yang DED dengan yang as-built drawingnya di file yang terakhir, yaitu file yang tadi file as-built drawing modelingnya. Jadi nggak bisa di satu modeling yang sama, misalnya file cap yang A itu 10 kubik, file cap yang B kemudian yang sudah dirubah jadi 15 kubik, di tampilan modeling yang sama nggak muncul ya Pak, hanya rekapnya aja gitu. Bapak ini masih muda ya, sudah bertanya. Oke Pak, apakah Kubikos TRB hanya bisa digunakan dengan melingkan TS dan TRB? Betul Pak. Jadi Kubikos TRB dari Pak Andika Digo itu memang hanya terkoneksi untuk TS dan TRB-nya saja, sesama aplikasi Kubikos ya Pak. Khusus TS dan TRB untuk aplikasi yang lainnya itu hanya bisa link terhadap Excel juga bisa Pak, link Excel. Tapi kalau untuk modelingnya itu ke modeling TS dan TRB. Dari Pak Sigit, bagaimana cara mengimplementasikan SMPI dalam metode perhitungan? Selamat pagi Pak Sigit, SMPI itu standar metode perhitungan Indonesia ya. Kalau misalnya di luar itu namanya SMM2 atau SMM7 ya. Nah kalau untuk yang SMM2 atau SMM7-nya, di sini Pak Sigit Jatmiko, measurement rules-nya secara default ini sudah mengadopsi SMM2 atau SMM7 dan kemudian diadopsi juga oleh SMPI ya Pak. Jadi secara default ini sudah mengikuti SMPI untuk beton dan bekisting dan sebagainya. Kapan bisa kopdar untuk Kubikos Pak? Sudah 2 pertemuan untuk Glodon. Baik Pak, nanti akan kita atur waktunya ya. Untuk Pak Sigit itu ya Pak ya, sudah sesuai dengan SMPI. Kalau untuk yang Kubikos TRB-nya, kalau misalnya Bapak Ibu bertanya di sini, standar yang digunakan itu standar yang mana? Kita sudah mengacu ke SNI Pak ya. SNI itu juga mengacu ke ICI, American Concrete Institute, yang versinya kodenya 318 ya Pak. Jadi sudah mengadopsi ke versi 318 juga kalau untuk ininya standar rules-nya seperti itu. Bagaimana Pak Sigit? Sudah cukup jelas Pak? Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Kodir? Bapak Ibu yang lain? Pak Yunus mungkin ingin bertanya, nggak apa-apa Pak, udah tua atau muda, nggak masalah. Kalau memang ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi ya. Oke, ada lagi nih. Kira-kira gimana Bapak Ibu?
sudah tercerahkan kira-kira untuk penerapan kubikosnya di fase konstruksi yang selama ini mungkin masih ada eker-ekeran, perhitungan volumenya berbeda antara konsultan dengan kontraktor, atau dengan kontraktor juga nih, CQS dengan site supervisor, mungkin beda. QS-nya mungkin menghitung besinya hanya untuk RAB, tapi si site supervisor-nya menghitung besinya untuk order material, sehingga kalau dicocokin itu bisa berbeda. Nah, itu mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, bisa kita diskusi lagi ya. Jadi intinya, kita tidak menyalahkan pihak siapapun di sini, tidak, tapi lebih ke arah solutifnya, solusinya seperti apa, biar stakeholder satu dengan stakeholder yang lain itu pada saat penyamaan persepsi perhitungan volumenya menjadi lebih clear, Pak. Takutnya bisa jadi mungkin kelebihan perhitungan, ownernya jadi rugi, atau misalnya kontraktornya ternyata hitungannya berkurang, sehingga kontraktornya itu klaimnya antara yang fisik dengan yang sudah terbayar itu berbeda. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu Pak ya, kalau dengan menggunakan cost modeling kan yang nggak bisa ngitung volume, jadi lebih jelas, oh ternyata konsepnya seperti ini. Yang misalnya bisa menghitung volume, ada komparasinya manual sama modelingnya, jadi ada perbandingannya. Sebelum kita maju ke konsultan, sebelum kita maju ke owner, kita sudah ada data pembanding internalnya terlebih dahulu Pak, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira penyampaian materinya pada hari ini untuk yang khususnya fase konstruksi ya. Kalau untuk tender kan sudah cukup sering kita bahas ya, terutama kalau fase konstruksi ini kadang-kadang perhitungan volume pekerjaan itu beranak pinak Pak. Jadi nggak hanya untuk backup volume, kadang untuk SPK mandor, kadang untuk SPK subkontraktor, kadang untuk backup order material dan sebagainya, atau dipisah berdasarkan zone. Jadi berkembang nih volume perhitungannya seperti itu. Ada yang raise hand. Ya Pak, tadi yang raise hand mungkin bisa kita diskusi Pak. Nggak minta informasi aja Pak. Jadi ya, waktu Pak, dalam perhitungan itu kadang-kadang kan untuk mencari dari gambar gitu ya. Padahal di lapangan itu soal pembersihan itu kan kadang ada yang bisa maksudnya itu bisa diperkecil sebenarnya, kan itu kan banyak yang kelebihan gitu Pak. Jadi umpamanya pakai besi ya optimalisasi kadang-kadang beda itu Pak. Jadi kita ngitung umpamanya perlu sekian batang, padahal kita nggak perlu sebanyak itu gitu, karena banyak yang terbuang. Nah, di dalam hal ini bagaimana Pak? Jadi maksudnya si pembersihannya itu panjangnya dimasukkan kan kalau satu itu 12 meter gitu. Nah, kadang-kadang kan di dalam desain itu ada yang makainya jadi ada yang terbuang, ada yang enggak gitu, Pak. Oke, Pak. Ini masih ya. Terima kasih ya, Pak, pertanyaannya. Jadi, ini koreksi kalau saya salah lagi nih. Misalnya contoh, ini kan kita sudah dapatin data bending shape-nya ya, Pak ya. Misalnya contoh di sini angkanya itu total panjang yang kita potong 3.748. 3.748 ini kan kurang dari 12 meter, Pak. Berarti dari 12 meter ini, nah ini maksudnya Pak Parwianto mungkin begini, Pak. Ini kan angkanya teoritis, jadi 3.748. Sementara bar cutter sama bar bending itu tidak bisa mengakomodir sampai satuan mili seperti ini. Bisa jadi mungkin dipotongnya digenep ini jadi 3,75, atau misalnya 3,8, atau misalnya 3,7 gitu, Pak. Jadi dipotong. Kalau kita teoritisnya sesuai dengan yang tadi presentasi kita di PPT, untuk optimasinya tadi ya Pak ya, optimasinya contoh kasus misalnya, nah ini Pak ya, saya coba terangkan yang tadi optimasinya. Nah ini contoh kasus Pak, ini masih teoritis berdasarkan hasil output dari volume Pak, output volume dari aplikasi pemodelan. Kan nggak mungkin Pak dipotongnya 4621. Bisa jadi mungkin dipotongnya itu adalah 4.600 atau 4.700 digenapin. 4.541 kan juga nggak mungkin Pak, 2.957 ini teoritis berdasarkan dari software. Nah kalau misalnya ingin Bapak Ibu genapkan boleh, misalnya di sini dirubah jadi manual 4.600, nanti yang di sini 4.500 ini 2.900. Kemudian baru kita kombinasikan dengan tulangan-tulangan yang lain sehingga tidak lebih dari 12 meter Pak. Nah kita cari intinya sisa panjangnya itu yang paling minimum, yang paling kecil, yang tidak bisa digunakan lagi di
objek apapun atau item apapun, sehingga itu adalah final waste, barang yang benar-benar sudah waste-nya itu nggak dipakai lagi gitu Pak, nggak mungkin digunakan lagi untuk pembersihan yang lain. Nah ini baru kita nanti tentukan kombinasinya, kemudian berat jenisnya, total beratnya berapa, berat sisanya berapa Pak. Sehingga kalau misalnya kita rekapitulasi, hasil tampilannya seperti ini. Nah ini konsisten Pak ya, konsisten itu begini, misalnya contoh kasus nih, pembersihan ini kan fleksibel, koreksi kalau saya salah, di gambar digunakan ketentuannya adalah diameter 25. Sementara diameter 25 ini stoknya Bapak Ibu di lapangan habis nih. Yang ada itu yang banyak besi 19. Kan pasti untuk mengejar progres, mengejar time schedule, kita gunakan apa yang ada. Nah, kita pakai besi diameter 19, tapi kita konversi luas permukaan. Nah, itu nggak masalah, Pak. Jadi intinya adalah kita di sini lebih ke arah perencanaan aja, Pak. Jadi perencanaan untuk optimasi besinya itu kita sudah dapat di awal. Jadi prediksinya itu sudah kita dapat di awal, sehingga nanti ke depannya, jika misalnya kita mau menghitung sisa proyeksinya itu sudah jelas, Pak. Jadi prediksinya itu, misalnya contoh nih, dalam proyek ini kita butuh berapa ton sih untuk order material. Nah, dengan adanya sistem optimasi seperti ini, itu kita bisa memprediksi sebenarnya sisa terakhirnya itu seperti apa, Pak. Begitu. Jadi ya Pak, jadi kalau untuk ketepatan dan sebagainya, itu karena kita di sini lebih ke arah teoritis, jadi kita lebih benar-benar sesuai dengan apa, terhitung sesuai dengan rules-nya Pak. Tapi kalau memang Bapak ingin optimasi lagi tadi panjang 4,621 dijadikan 4,6, boleh, nggak masalah. Karena kan bisa jadi pola potong yang di lapangan berbeda dengan pola potong yang ada BBS secara itu Pak. Jadi maksud Bapak dari situ suatu pembahasan itu sudah sebelum dimasukkan ke apa ya? Itu kan betul Pak. Wah ini tidak efisien gitu. Ya, nah itu kan Pak, contoh tadi ini misalnya besi yang 338, 3169 kalau menurut Bapak nggak efisien, bisa Bapak olah dulu datanya, begitu Pak. Intinya kita punya referensi perhitungannya itu datangnya dari mana, itu bisa dijabarkan ke stakeholder yang lain Pak, atau ke user yang lain. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Jadi intinya itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dari kita, kalau yang tadi order material di luar pembesian, kita bisa menggunakan PBQ. Tapi kalau misalnya untuk order material pembesiannya, ini kan yang terpasang, yang tergambar, yang kita hitung sesuai dengan tertera di gambar. Tapi kalau untuk order materialnya, tetap harus diolah dulu untuk optimasinya seperti ini ya Pak. Oke, kira-kira Bapak Ibu yang lain masih ada tanggapan? Terima kasih ya Pak Parwianto atas usulannya, feedback-nya. Oke, kalau misalnya tidak ada, ini kita bisa closing ya Pak. Udah mendekati untuk waktunya sholat Jumat. Oke, Bapak Ibu, jangan lupa untuk diisi feedback-nya ya, atau usulnya untuk yang materi kita intermediate setiap bulan, Pak, kalau kita di akhir bulan. Jadi beberapa Bapak Ibu di sini sudah paham dengan konteksnya kita. Jadi untuk diskusi-diskusi seperti ini tuh rutin, Pak, setiap bulan itu di akhir minggu bulan ya, Pak. Jadi minggu keempat itu pasti kita selalu ada diskusi seperti ini. Nanti Bapak Ibu ditunggu saja jadwalnya dari kita, dan minta tolong kalau memang ada usulan atau ada konten yang ingin dibahas terkait dengan cost estimasi yang berhubungan dengan volume pekerjaan untuk bulan berikutnya bisa diisi di feedback ya Pak. Ya, bagaimana Pak? Ada yang ingin ditanyakan lagi kira-kira? Pak, sorry Pak. Ya Pak. Ini pesertanya umum ya Pak? Enggak satu perusahaan aja. Umum Pak. Jadi umum. yang sudah usernya kita sudah ada, yang juga sudah ada, itu semuanya lengkap Pak di sini. Oh gitu. Kira saya kemarin ini dari Ciputra. Ya, ini umum ya Pak. Kita lebih sharing ke teman-teman yang berhubungan dengan perhitungan volume pekerjaan gitu. Sama ini Pak, saya mau tanya sedikit buat yang ya, Picos
buat yang Kubikos TBK ini kan dia bisa input analisa harga satuannya. Iya Pak. Analisa TBK. analisa harga satuannya itu kita input berdasarkan permen PUPR aja, atau bisa pakai analisa sendiri atau gimana itu? Bisa Pak. Kalau misalnya analisa sendiri, ini contoh saya buka di sini ya Bapak Ibu. Kalau di sini misalnya contoh, ini kan dari ini Pak ya, dari apa namanya, dari permen PU ya. Misalnya contoh ya, dari permen PU. Kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin menginput secara manual bisa. Misalnya contoh kasus, di sini inputnya misalnya footplate tipe 1 2 juta rupiah. Misalnya, nah ini juga bisa Pak diinput seperti ini. Atau dari Excel juga bisa. Jadi di sini ada file yang dari Excel, import from Excel nih Pak, get data from Excel. Kalau misalnya ada get data from Excel-nya juga bisa kita input. Misalnya contoh kasus di sini, ini ya, misalnya kalau kita input di sini ada analisa harga satuannya, kita input analisa harga satuannya di sini. Kemudian nanti bisa kita ini Pak, misalnya contoh ya, ini misalnya ada analisa harga satuannya di berupa Excel, ini bisa kita klik kiri 2 kali di sini. Nah ini misalnya contoh analisanya di sini, gitu. Bisa kita input analisa harga satuannya, itu import from Excel juga bisa. Jadi bisa diketik secara manual, bisa diimpor dari Excel, ataupun bisa diimpor dari analisa harga satuan SNI-nya permen PU, seperti itu ya Pak. Bagaimana Pak? Jadi ada 3 metode, bisa dari from Excel, SNI sendiri juga bisa. Kemudian dari ya Pak. Saya tadi ngeliat sekilas aja sih, itu yang pasangan dinding analisanya. 1 meter persegi sampai 8 kubik. Itu benar nggak ya? Ya ini kalau kita kan memang dari ini Pak ya, dari untuk yang CSNI-nya Pak, seperti itu. Oh, masa? Iya nggak, kayak secara ini aja sih, kalau 1 meter persegi sampai 8 kubik. Itu tadi bata ringan, kayaknya ada, kalau nggak salah bata ringan. Apa ada salah input atau memang? Ya bisa jadi mungkin Pak ya, ini bata ringan satuannya meter kubik. Koef-nya nggak bisa dilihatin, tadi ada sih kan koef-nya deh. Sebentar ya Pak, sedikit. Pasangan dinding GI BIG 25 ya. Oh, itu 21. Ya, ada kan tadi. Nah ini sih Pak, tadi koefisiennya unit kuantitinya 0,1. 0,1 ya. Ya, tapi karena tadi dikalikan dengan total luasan pasangan dinding yang ada, jadi butuhnya berapa kubik itu ketahuan Pak. Ini tadi kan total sudah ya, total misalnya tadi 500 meter persegi. Kalau misalnya 500 meter persegi itu raw materialnya pasangan dindingnya tadi Pak, bata ringannya kuantitinya jadi berapa gitu Pak, seperti itu. Oh, gitu ya. Saya kira tadi ada dari Kubikos sudah nyiapin template buat analisa harga satuan sendiri. Oh enggak Pak, dari SNI udah seperti ini, 0,1 sih koefisien. Iya Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain kira-kira ada pertanyaan lagi? Terima kasih ya Pak Andika. Bapak Ibu yang lain, apakah ada feedback lagi? Oh iya, sudah mau sholat Jumat ya, minta tolong diisi feedback-nya ya Bapak Ibu, feedback-nya minta tolong diisi. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan waktunya Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya sudah sharing dan mendapatkan feedback dari Bapak Ibu juga. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya dan buat Bapak Ibu juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang penyampaian saya yang salah. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Lazwardi, Pak Andika, Pak Parwianto. Terima kasih semuanya.